C251. Nama, Sekretaris Pria Pribadi Terkuat Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Selain keterkejutan di awal, Chen Hao menjadi tenang. Senyuman tak pernah hilang dari sudut mulutnya. Jadi, apakah ini waktunya untuk membuat pilihan? Baik sebelum atau sesudah pembunuhan di Bar Kaisar Agung, tempat ini selalu menjadi industri organisasi neraka, dan orang-orangnya berdiri di belakangnya selalu organisasi neraka. Sekalipun orang lain tidak mengetahui beritanya, tempat ini adalah keberadaan paling istimewa di kota Beiyuan. Sekalipun mereka tidak mengetahuinya, mereka tidak akan mendekatinya dengan bodoh. Tapi sekarang ada orang asing yang dekat, artinya pihak lain pasti sadar untuk datang ke sini. Di kota Beiyuan, selain Biro Keamanan Nasional, Chen Hao tidak bisa membayangkan ada orang yang berani membuat masalah di tempat ini. Dengan kata lain, Biro Keamanan Nasional telah hadir. Setelah masa tenang, Biro Keamanan Nasional akhirnya hadir. Saya tidak tahu kenapa, Chen Hao selalu menganggap ini agak aneh, namun pada akhirnya, ini masih sangat pribadi, jadi Chen Hao tidak ingin terlalu khawatir. Sekarang satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah memaksa Fenrir untuk pergi bersamanya. Mungkin kita tidak perlu memaksa lagi. Pergi dan suruh yang lain untuk bersiap-siap dan berangkat dari sini setengah jam lagi. Setelah itu, Fenrir memperhatikan Chen Hao secara khusus. Dia mungkin merasa bahwa perkembangan sesuatu sesuai dengan ide Chen Hao membuatnya sangat tidak bahagia, tetapi Chen Hao tidak terlalu memikirkannya. Sekarang dia sudah mulai memikirkan bagaimana mengaturnya. Jika Anda dapat kembali ke kota Xinhe sebelum sore ini, hal pertama yang harus menanggung beban terbesar adalah bagaimana membuat 11 konstelasi neraka yang tersisa datang, bagaimana mereka akan menghubungi, dan bagaimana Song Yaoyao dapat menghindari cedera. Pada saat Fenrir mengatakan ini, Chen Hao sudah keluar, dan pikirannya tertuju pada apa yang harus dilakukan selanjutnya agar segalanya lebih lancar. Melihat sikap Chen Hao, Fenrir menundukkan kepalanya dan mengungkapkan kebijaksanaan di matanya. Dibandingkan dengan apa yang akan terjadi dalam waktu dekat, pengalaman Chen Hao sebelumnya semuanya adalah bidang pediatri. Meskipun keluarga Fenrir juga anggota neraka, dia juga yang pertama kali benar-benar menghubungi begitu banyak raksasa neraka, jadi salah jika mengatakan bahwa dia tidak gugup. Namun, ketika dia gugup, dia menjadi lebih bersemangat, karena sebelum dia datang ke kota Beiyuan, ayahnya telah memberitahunya dengan sangat akurat bahwa organisasi neraka pun tidak dapat diubah. Dalam periode waktu berikutnya, organisasi neraka akan mengalami perubahan besar, dan dalam perubahan besar ini, cara keluarga Chules menangani dirinya sendiri bergantung pada perilaku Fenrir. Justru karena kata-kata Caesar itulah Fenrir menjadi gugup. Tentu saja, Chen Hao tidak mengetahuinya. Idenya dan ide Fenrir tidak berada pada garis paralel yang sama. Bagaimana diskusinya? Melihat Chen Hao turun dari lantai atas, Bugar segera muncul. Granit mengangkat tangannya dan melemparkan setengah botol anggur ke Chen Hao. Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau. Kami akan mendukungmu di belakangmu. Jangan khawatir tentang orang ini. Mulutnya mudah patah ketika dia sudah tua. Percuma berbicara dengannya. Jelas hati Granit masih benci Bugar. Bugar menendang Granit. Ini membiarkan Granit diam. Bagaimana pengaturannya? Pengaturan spesifiknya belum terbentuk, tapi yang terpenting saat ini adalah musuh yang harus kita hadapi selanjutnya bukan hanya organisasi neraka, tapi juga Biro Keamanan Nasional, baik pada diriku sendiri. Ketika Chen Hao mengatakan ini, wajah beberapa orang di sekitarnya sedikit berbeda. Di mata mereka, Chen Hao akan selalu menjadi pemuda Tiongkok dengan senyum percaya diri di wajahnya dan tidak ada apapun di matanya, alih-alih mengenalinya seperti sekarang. Saya ingat pepatah mengatakan bahwa mereka yang tidak tahu tidak takut. Semakin tinggi mereka berdiri, semakin jauh mereka melihat. Pada saat yang sama, mereka takut pada lebih banyak hal. Sekarang Chen Hao dalam kondisi seperti itu. Sekalipun musuhnya adalah raja sebuah negara kecil, dia berani merencanakan untuk menggantung kepala lawannya di dinding. Tapi sekarang berbeda, semakin banyak orang kuat yang berhubungan dengannya, semakin sadar Chen Hao akan kekurangannya sendiri. Apapun itu, ingatlah bahwa kami selalu berada di sisimu. Akhirnya, sepatah kata pun dari Bugar mengakhiri obrolan. Song Yaoyao terbangun dari kamar pribadi di bar dan menceritakan situasi saat ini dengan kasar. Song Yaoyao mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengetahuinya. Dia tidak bermaksud menolak sama sekali. Hal ini membuat Chen Hao merasa sedikit terkejut,
namun suasana hati yang tidak terduga itu segera diredam oleh Chen Hao. Tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya, ingatlah untuk tetap berada di sisiku, tahu? Song, Yao Yao mengangguk dengan keras. Saat ini, dia secara alami tahu bahwa Chen Hao bukanlah apa yang dia katakan, hanya orang biasa. Tetapi Song Yao Yao tidak takut, karena dia tahu bahwa tidak peduli kapan itu terjadi, Chen Hao tidak akan pernah menjadi seperti itu, buruk baginya. Di permukaan, tampaknya semuanya tenang, tetapi di permukaan, air pasang sedang naik. Di luar bar, orang asing yang ditemukan Jack berbalik ke bar. Dia mengeluarkan walkie-talkie dari tangannya dan menjelaskan dengan suara pelan, menurut penyelidikan, tidak ada penghuni di sekitar bar sekarang. Nampaknya semua warga sekitar sudah pindah. Cocok untuk penyerangan. Penembak jitu sudah siap. Ada suara lain yang keluar dari saluran, dan itu hanya sebuah sinyal. Tim pertama sudah siap. Tim kedua sudah siap. Tim ketiga sudah siap. Tim 4 sudah siap. Setelah serangkaian berita terdengar, pria berpakaian kasual yang baru saja mulai berbicara itu terdiam, dan semua orang menunggu perintah terakhir. Namun, suara yang mereka tunggu tampaknya telah tertidur. Tidak ada jawaban sama sekali. Kau juga mendengarnya. Sekarang semua orang sudah siap, apakah kau ingin aku memberi perintah dan memanggil semua orang itu kembali? Seorang pria parubaya berseragam militer dengan janggut pendek dan licik di dagunya berteriak, menunjuk ke walkie-talkie di atas meja. Tampaknya dia tidak bisa mengendalikan suasana hatinya, jadi suaranya juga sedikit keras. Pria dan wanita berseragam militer lainnya di ruangan itu menundukkan kepala sejauh mungkin untuk melakukan urusan mereka sendiri. Seorang pria tua berjas militer, duduk di seberang prajurit parubaya itu, tertawa dan menggaruk wajahnya, dengan ekspresi malu di wajahnya. Saya tahu itu tidak baik, tetapi ada salah satu pemain kita di dalamnya. Jika kita memulai serangan umum, dapatkah Anda memastikan dia tidak akan terluka karena kesalahan? Orang tua yang berbicara adalah Liu Cheng. Tidak diragukan lagi, orang tua yang dulunya dianggap sebagai pengemis di jembatan layang itu semakin mirip pengemis tua sekarang. Dia mengenakan mantel hijau militer dan memiliki senyum di wajahnya. Dia terlihat sedikit konyol, meskipun para prajurit setengah baya itu sangat marah, mereka sebenarnya normal. Mereka bahkan sedikit takut pada orang tua yang duduk di seberangnya. Saya berkata, Kapten Liu, tidak bisakah kita bermain-main dengan amarah anak-anak ini? Ini adalah operasi berskala besar. Menurut informan, selain anggota tim Anda, ada Fenrir dari keluarga Chules di Inggris. Ayah orang ini adalah Leo, salah satu dari 12 konstelasi organisasi neraka. Dia mengendalikan sebagian besar kekuatan organisasi neraka. Jika dia dapat menangkap Fenrir, dia pasti akan melawan kesombongan Leo. Dengan cara ini, dia akan dapat melawan kesombongan Leo. Beberapa tindakan neraka di Tiongkok juga dapat dikurangi. Jadi, bagaimana Anda memastikan orang lain tidak lebih marah? Wajah Liu Cheng masih menunjukkan senyum tipis. Apa yang dikatakan prajurit setengah baya itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Faktanya, itu benar. Begitu dia mengatakan ini, prajurit setengah baya itu tidak benar-benar tahu bagaimana harus melanjutkan, tetapi dia memperhatikan tatapan licik di mata Liu Cheng, dan amarah keras kepala prajurit setengah baya itu juga muncul. Operasi ini, tidak peduli apa yang kau katakan, tidak bisa dilakukan. Merupakan penghinaan terhadap lambang negara di pundakku jika tidak memanfaatkan kesempatan yang baik ini. Dia berkata bahwa prajurit setengah baya itu akan mengambil walkie-talkie, namun dia sepertinya lupa bahwa Kepala Biro Keamanan Nasional, seorang pria yang pernah membersihkan negara, sedang duduk di depannya. Meskipun bertahun-tahun telah merusak penampilannya dan membuatnya tidak sesensitif saat masih muda, dia adalah salah satu pakar terbaik di Tiongkok. Jadi, sebelum tentara setengah baya itu bersentuhan dengan walkie-talkie, Liu Cheng telah menyalin walkie-talkie di tangannya. Tidak, kita harus mendiskusikan apa yang harus dilakukan dengan anggota timku, kalau tidak aku tidak akan pernah membiarkanmu memberi perintah. Sudah kubilang, Pak Tua Liu, jangan kira aku tidak berani memukulmu saat kau sudah tua. Jangan dorong aku. Di depan begitu banyak tangan, dia dirampok secara langsung, dan wajah pria parubaya itu juga agak sulit digantung. Liu Cheng, seekor babi mati, tidak takut air mendidih. Dia mencekik lehernya, yang berarti kau datang untuk memukulku. Pria parubaya itu mengangkat tangannya dan tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin bukan lawan dari pria tua di depannya. Ini sangat memalukan.
Angkat tanganmu, tetapi prajurit setengah baya itu tidak tahu bagaimana cara jatuh. Pada akhirnya, Liu Cheng memberi prajurit setengah baya itu langkah, baiklah, kalian dapat memberi perintah untuk menyerang, tetapi aku harus memberitahu semua rencanamu kepada anggota timku, jika tidak, kalian akan membiarkan orang-orangmu berada di sekitar bar kaisar. Ya, tetapi bisakah kau memastikan pemainmu tidak memberitahu Fenrir tentang rencana itu? Orang itu adalah salah satu target utama kita. Jika tugas itu gagal, awalnya, prajurit setengah baya itu ingin mengancam Liu Cheng, tetapi sebelum mengancam Liu Cheng telah memasukkan walkie-talkie ke tangan prajurit setengah baya itu sambil tersenyum. Jangan menggoda Kai, apakah aku tidak mengenalmu? Bahkan jika aku tidak dapat menangkapnya, itu hanya masalahmu. Aku hanya ingin memastikan keselamatan pribadi anggota timku. Ketika pria setengah baya itu menolak memberi perintah dengan garis-garis hitam di wajahnya, Liu Cheng telah menemukan ponselnya dan mengirim pesan. Di luar bar Kaisar Agung, sebuah kalimat tiba-tiba terdengar di saluran publik pasukan khusus. Semuanya, serang bersenjata, hati-hati jangan sampai melukai orang Tiongkok. Orang itu adalah garis dalam kita. Perhatian, perhatian, mengerti, 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 mengerti. Petik 2. Setelah serangkaian suara penerimaan, beberapa prajurit bersenjata lengkap bergegas keluar dari 4 arah bar. Di sebuah gedung tinggi 200 meter dari bar, 3 senapan runduk membidik ke pintu keluar bar. Perang hampir pecah. Chen Hao yang berada di bar Kaisar tiba-tiba terlihat aneh saat melihat informasi itu. Menyadari perubahan ekspresi Chen Hao, Peter datang dan bertanya, apa yang terjadi? Setelah menggelengkan kepalanya, Chen Hao tidak berbicara. Dia melihat Fenrir di belakang mereka. Chen Hao membawa Song Yao Yao dan keluar ke pintu depan. Pada saat yang sama, dia meringkuk jari tengah dan jari manisnya, mengangkat jari telunjuk dan jari kelingkingnya, dan mengarahkan ibu jarinya ke pintu belakang. Mundur secara strategis. Melihat gerakan Chen Hao, Peter, saudara Alan, dan yang lainnya semuanya bingung. Granit tampaknya tidak menyadari gerakan Chen Hao dan terus menyeka senapannya. Wajahnya penuh kegembiraan. Dalam pandangan Granit, tidak diragukan lagi itu adalah pilihan terbaik untuk bertarung dengan Chen Hao. Namun, dia tidak menyangka bahwa Chen Hao akan tiba-tiba berubah pikiran pada saat yang kritis seperti itu. Pergi, 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 pergi. Ada ledakan di luar pintu bar Dadi. Diiringi ledakan, terdengar pula suara langkah kaki di atap bar Dadi. Fenrir yang sedang duduk di lantai 2 mendengar suara itu, ia langsung melompat dari sofa dan berlari ke lantai 1. Rencananya berubah, semuanya siap bertarung. Tidak peduli seberapa strategis Fenrir, ia tidak menyangka bahwa tindakan resmi Huaxia akan secepat itu. Meskipun ia sudah lama siap ditemukan oleh pihak lain, Fenrir tidak menyangka akan menemukannya secepat itu. Bukankah benar orang Tionghoa adalah yang paling banyak tinta? Apa yang terjadi? Tiba-tiba mengejutkan, ketika ide semacam itu masih ada di benak Fenrir, pintu bar Kaisar telah ditendang terbuka, dan Chen Hao berdiri tidak jauh di belakang pintu. Melihat perilaku Chen Hao, Fenrir hampir tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Chen Hao, beraninya kau mengkhianatiku. Itu sekeras auman singa, tetapi auman itu akan segera menjadi auman yang digunakan oleh singa-singa di sirkus untuk menghibur penonton. Begitu pintu dibuka, pasukan khusus pertama kali melihat Chen Hao menarik Song Yao Yao. Hampir tanpa sadar, orang-orang yang bergegas masuk hendak menembak, tetapi sebelum mereka melakukannya, ada suara lain di saluran publik. Itu hanya sedikit berbeda dari suara tentara setengah baya. Ingat, ada beberapa kekasih muda Tiongkok di sana. Tolong perhatikan mereka. Mereka tidak akan punya masalah. Meskipun saya tidak tahu siapa yang mengatakan ini, karena itu terdengar dari saluran publik, para prajurit yang bertugas mematuhi perintah tidak akan ragu-ragu dan mengarahkan senjata secara langsung. Tim pertama yang awalnya ingin menembak langsung berubah menjadi tim perlindungan yang mengepung. Tim pertama berhasil mendapatkan garis pertahanan dalam. Sekarang bersiap untuk evakuasi. Begitu suara itu terdengar, serangan balik dari Fenrir pun dimulai. Sebagai anggota keluarga Chules, Fenrir tentu saja punya caranya sendiri untuk mencari senjata. Suara tembakan terdengar seperti kacang polong. Sepertinya orang-orang Fenrir ada di mana-mana. Melihat Chen Hao dilindungi oleh para prajurit itu, Peter dan Alan bersaudara tercengang. Adapun Granite mengira Chen Hao terjebak. Meskipun dia memegang senapan di tangannya, dia tidak berani menembak.
Karena takut peluru nyasar itu mengenai Chen Hao, dia mengeluarkan belati dari pahanya dan langsung menyerbu ke atas. Melihat granite menyerbu untuk membuat masalah, Chen Hao juga tidak berdaya. Dia menemukan belati dari orang-orang di dekatnya. Sebelum para prajurit bereaksi, Chen Hao telah melepaskan Song Yao Yao dan bergegas ke granite. Berita yang didapat para prajurit itu adalah untuk melindungi Chen Hao dan Song Yao Yao, jadi mereka mengira Chen Hao dan Song Yao Yao adalah peneliti yang sangat penting. Jadi ketika Chen Hao bergegas membawa belati, tim pertama bergegas untuk melindungi Chen Hao. Sebelum mereka menyusul, Chen Hao sudah berteriak, beberapa orang melindungi wanita itu untuk pergi, dan sisanya memperhatikan untuk berlindung. Pada jam 12, ada 3 orang asing, masing-masing dengan AK-47. Pada jam 8, ada 4 orang dengan senjata yang sama. Yang paling penting adalah seorang pemuda dengan rambut pirang pendek, dan yang paling berbahaya adalah seorang pemuda dengan rambut coklat. 2 orang akan membantuku menaklukkan kurcaci ini, dan yang lainnya akan mulai menjelaskan. Ketika para prajurit ini masih bingung dan tidak memahami perubahan yang begitu cepat, Chen Hao sudah mengangkat tangannya untuk melemparkan belati, dan belati terbang itu langsung mengenai salah satu dari 7 orang Chen, kata Hao. Belati itu menembus jauh ke dalam matanya, dan pria itu jatuh ke tanah. Chen Hao dekat dengan granit yang mengalir deras. Dia meraih bahu granit dengan kedua tangannya dan melemparkannya ke punggungnya. Granit itu terengah-engah dan terbatuk-batuk. Dan saudara laki-laki yang bugar dan Alan, setelah melihat gerakan Chen Hao, segera dievakuasi. Granit masih tidak menanggapi situasi saat ini, terbatuk-batuk dan bertanya, berbaring. Chen Hao, apa yang kamu lakukan? Petik 2. Musuh, tim pertama dan kedua yang bergegas masuk dengan cepat dikendalikan oleh Chen Hao. Kedua pria yang mengikuti Chen Hao hanyalah pemain kecap. Chen Hao sudah menundukkan granit sebelum dia bisa mengejarnya. Dia menyerahkan granit kepada 2 pria yang mengikutinya dan memberitahu mereka dengan santai. Chen Hao merasakan pistol dari kedua pria itu dan langsung bergegas ke bar. Kedua tentara itu menarik granit ke belakang. Granit ditegur oleh Chen Hao, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat bereaksi, Chen Hao sudah bergegas keluar. Melihat Chen Hao bergegas keluar, granit tiba-tiba tidak bisa berbaring, berjuang untuk melarikan diri dari kedua tentara itu. Namun kedua prajurit itu tidak memperlakukan granit sebaik Chen Hao. Pangkal pistolnya sampai ke perut granit, dan granitnya jujur. Dia mengangkat tangannya dan menembak seorang pria. Ketika dia melihat Fenrir berlari ke pintu belakang, Chen Hao langsung berteriak. Fenrir, hentikan. Mendengar suara Chen Hao, Fenrir berbalik menatap tajam ke arah Chen Hao, lalu terus melarikan diri. Jack mengikuti Fenrir untuk melindungi keselamatan Fenrir. Melihat ini, Chen Hao mengangkat pistolnya, tapi dia tidak menembak sama sekali. Dia baru saja melangkah, berharap bisa bertemu satu sama lain sebelum mereka bergegas keluar. Kepergian bugar tadi, jika tidak ada kecelakaan, seharusnya membantu Fenrir membersihkan jalan, jadi Chen Hao sangat khawatir pihak lain akan kabur ke sini. Adapun keselamatan bugar, sebagai tentara bayaran yang bolak-balik melalui medan perang sepanjang hari, mereka secara alami tahu cara melarikan diri dari tempat-tempat seperti itu. Saat Chen Hao hendak mengejar Fenrir, Jack yang mendapat sinyal tiba-tiba berhenti dan mengangkat tangannya ke arah Chen Hao yang sedang menyerang ke depan. Dia meninju wajah Chen Hao dan menghancurkannya. Sepertinya dia ingin membunuh Chen Hao dalam sekejap. Chen Hao tidak akan membiarkan Jack berhasil dengan mudah. Dia meraih tinju Jack. Chen Hao menabrak Jack dan mencoba mengusirnya. Namun, sebagai pria yang telah menerima pelatihan yang sama dengan Chen Hao, kesadaran bertarung Jack tidak sebaik Chen Hao. Selain itu, Jack tidak mengetahui jenis pelatihan apa yang telah dia jalani selama periode hilangnya dia yang sebenarnya, sehingga efektivitas tempurnya yang sebenarnya jauh lebih baik daripada Chen Hao. Tujuan Chen Hao sekarang adalah Fenrir, bukan Jack, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa, yang membuat Chen Hao merasa sedikit kewalahan. Minggir, atau aku akan bersikap kasar. Aku tidak akan membiarkanmu lewat. Bunuh aku. Jawaban Jack sangat lugas, tanpa warna apapun. Kedengarannya seperti robot, yang membuat Chen Hao sangat tak tertahankan. Setelah menggigit giginya, Chen Hao akhirnya melepaskan hatinya dan mulai membunuh. Jack, Fenrir akan melarikan diri. Dia tidak bisa membiarkan Fenrir melarikan diri dari sini. Menurut berita dari Fenrir,
12 rasi bintang neraka akan segera datang ke Tiongkok. Sebagai kekuatan keluarga yang mengendalikan organisasi neraka, ketika orang-orang itu datang Tiongkok, Chen Hao benar-benar tidak dapat membayangkan kerusakan seperti apa yang akan mereka timbulkan ke Tiongkok setelah mereka benar-benar datang ke Tiongkok. Tanda seru, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Menghadapi wajah familiar ini, Chen Hao benar-benar tidak ingin memulai, tapi sekarang dia adalah batu sandungan terbesar di jalan. Jika dia tidak menjatuhkan Jack, tidak perlu mengatakan apapun tentang Fenrir. Bunuh aku, suaranya masih dingin, tapi kali ini, Chen Hao mendengar arti yang sama sekali berbeda dari nada bicara Jack. Dia sedikit terkejut, tinju Jack melewati pipinya. Pada saat ini, Chen Hao akhirnya mengetahui bahwa meskipun sudut suaranya tangan lawan seolah mengarah ke bagian fatal tubuhnya, entah kenapa, ketika dia benar-benar mengenai bagian fatal, dia selalu kekurangan beberapa poin. Kamu, ada apa? Membungkuk untuk menghindari serangan lain, sudut tinju Chen Hao sedikit melenceng. Tinju yang dapat mengenai tenggorokan Jack melewati leher Jack dan mengenai bahu Jack. Bukankah pemainmu tadi cukup ganas? Sekarang seperti orang yang berbeda. Setelah melihat perintah Chen Hao tadi dari kamera yang dipasang di kepala tim operasional, para prajurit setengah baya umumnya mengerti mengapa lelaki tua Liu harus melindungi integritas pemuda itu sendiri. Bakat seperti itu, bahkan jika dia tidak akan menyerah. Mengantuk menoleh untuk melihat, prajurit setengah baya itu tiba-tiba menemukan bahwa Liu Cheng yang duduk di sofa tidak tahu kapan dia pergi. Tidak marah, prajurit setengah baya itu terus melihat layar kecil di depannya, mengamati pemandangan. Harus dikatakan bahwa meskipun perintah Chen Hao yang melampaui batas tidak masuk akal pada awalnya, itu meminimalkan kerusakan tim khusus. Dengan cara ini, beberapa kerugian yang tidak perlu dapat dikurangi. Karena itu, prajurit setengah baya bersikap lebih baik terhadap Chen Hao. Jika 3 pukulan dan 2 pukulan, mungkin dapat dijelaskan sebagai kesalahan, tetapi jika ada lebih banyak kesalahan, itu benar-benar masalah. Chen Hao menghadapi masalah seperti itu sekarang. Awalnya itu adalah pertempuran yang sangat serius, tetapi sekarang seperti permainan yang sangat sederhana karena Jack jelas tidak melepaskan air. Mungkin karena setelah melihat Jack melepaskan air, Chen Hao juga melepaskan sebagian air. Mereka kehilangan niat awal mereka saat bertarung. Menyadari hal ini, Jack tiba-tiba mengubah gaya bertarungnya. Setiap pukulan dan setiap kaki mulai menyerang bagian terpenting dari tubuh Chen Hao. Awalnya, Chen Hao tidak menyadari situasi ini, yang menyebabkan beberapa kali kesakitan. Tetapi karena dia tidak mengerti perubahan Jack, Chen Hao mulai jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Karena perintah di atas, anggota tim tempur khusus hanya bisa menonton dan tidak berani membantu, yang membuat orang-orang di sekitar sangat tidak berdaya. Namun, orang-orang ini masih tidak berani melanggar perintah di atas. Karena itulah Chen Hao benar-benar punya waktu untuk melawan Jack, tetapi semua waktu ini dibeli oleh waktu untuk melepaskan Fenrir. Chen Hao tentu saja tidak ingin ini terjadi, tetapi serangan Jack seperti badai, satu demi satu, yang membuatnya tidak berani terganggu sama sekali. Meskipun orang-orang yang diatur oleh Li Fenrir di Bar Kaisar semuanya adalah ahli, mereka benar-benar rentan di depan tim operasi khusus di Tiongkok. Operasi penyerangan berlangsung kurang dari setengah jam dan telah memasuki tahap akhir. Menyadari bahwa tidak ada harapan untuk menangkap Li Fenrir, Chen Hao hanya bisa berkonsentrasi untuk bertarung dengan Jack. Namun yang tidak disangka Chen Hao adalah ketika ia menghindari pukulan Jack dan menendang kakinya dengan backhand, Jack tidak bermaksud menghindar sama sekali. Ibarat mesin tua yang tiba-tiba berhenti di tempat yang sama dengan pemilik kartu. Ketika Chen Hao ingin berhenti, sudah terlambat. Dengan cambuk yang ganas, dia menarik kepala Jack, yang kebetulan berada di posisi pelipis. Tubuh Jack tiba-tiba jatuh ke satu sisi dengan kepala dimiringkan dengan sudut yang luar biasa. Dia kehilangan kendali dan jatuh ke tanah. Chen Hao mengambil kembali kakinya dan berdiri di tempat yang sama, menatap Jack yang terjatuh. Nah, ada apa? Tidak ada yang menjawabnya. Melihat Jack akhirnya dirobohkan, para prajurit berkumpul untuk melihat apakah Jack telah terbunuh. Sebelum tentara itu muncul, Chen Hao hampir kehilangan kendali dan berteriak, "Minggir!" Para prajurit itu menatap Chen Hao, beberapa tidak mengerti maksud Chen Hao. Chen Hao berjongkok dan menatap Jack yang memejamkan mata. Tangannya gemetar dan beberapa tidak berani menaruhnya pada Jack. Kenapa? Chen Hao itu meraung tak terkendali.
Kaki cambuk tadi tidak memiliki kekuatan sama sekali. Kekuatannya hampir penuh, bahkan lebih kuat dari kekuatan penuh. Orang biasa tidak tahan terkena pukulan seperti itu. Menurut sejujurnya, Jack benar-benar dapat menghindari tendangan Whiplash tadi, tetapi dia tidak melakukannya. Itulah yang tidak dapat dipahami oleh Chen Hao. Dengan kata lain, setelah melihat Jack, Chen Hao tidak dapat memahami mengapa Jack muncul di depan dia dalam keadaan seperti itu. Chen Hao selalu ingin berbicara baik dengan Jack, tetapi dia tidak memiliki kesempatan. Itu adalah kesempatan bagus ketika dia dan Fenrir bersama untuk waktu yang singkat, tetapi Jack tidak melakukannya sampai ingin ngobrol sama sekali dengannya. Hingga saat ini, Jack akhirnya mati di tangannya sendiri. Mengapa demikian? Dengan suara engah, lutut Chen Hao membentur lantai bar. Melihat Jack, yang tubuhnya mendingin di depannya, air mata mengalir di wajah Chen Hao. Tinjunya menyentuh lantai sekali, 2 kali, 3 kali. Di bawah dampak yang parah, lantai bar bahkan retak oleh Chen Hao, tetapi tangan Chen Hao hanya retak dan berlumuran. Darah tubuhnya roboh. Semua tentara di tempat kejadian menahan napas. Tidak ada yang berbicara. Dari tubuh Chen Hao, mereka dapat dengan jelas merasakan kesedihan yang kuat dan tak tertahankan. Tidak ada yang akan mengabaikan kejadian saat ini yang mengganggu Chen Hao, terutama setelah Chen Hao mengambil alih tim dengan cara yang menggelegar dan mengurangi kesulitan tugas tim khusus ke minimum. Jack dan Chen Hao bertemu 6 tahun lalu, ketika Chen Hao masih remaja, ketika dia baru saja lulus dari ujian masuk sekolah menengah dan menjadi tawanan orang lain, dia kesurupan dan tidak dapat menerima perubahan fakta. Pria muda yang ceria seperti Jack yang membimbing Chen Hao keluar dari lembah hidupnya. Dialah yang memimpin Chen Hao selangkah demi selangkah dari seorang sarjana tanpa kekuatan menjadi tentara bayaran yang kejam. Tidak sopan mengatakan bahwa jika tidak ada Jack, tidak akan ada Chen Hao. Artinya Chen Hao akan mati dirawat tersembunyi ketika dia baru saja jatuh di pulau terpencil. Mereka berdua adalah guru dan teman. Dengan bantuan Jack, Chen Hao dapat melakukan hal gila dan membunuh semua orang di pulau itu. Namun, orang yang sangat penting bagi Chen Hao meninggal di depannya. Tepatnya, dia mati di hadapannya untuk kedua kalinya. Hal yang paling menyedihkan dalam hidup adalah melihat sedikit harapan dalam kekecewaan dan mengalami rasa putus asa dari harapan kecil ini. Kini seluruh hidup Chen Hao berada di ambang kehancuran. Mungkin saat berikutnya, Chen Hao akan jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Sering kali dikatakan bahwa kesedihan lebih besar daripada kematian. Ketika Song Yaoyao dan Sun Sanshan pergi, kondisi pikiran Chen Hao sudah paling tidak stabil. Kemudian, dia menyelamatkan Sun Sanshan dan Song Yaoyao, dan bertemu Jack lagi. Chen Hao mengira apa yang dia lakukan itulah yang menggerakkan Tuhan. Biarkan Chen Hao, yang tidak pernah percaya pada surga, bersyukur kepada Tuhan. Anda bisa membayangkan pentingnya Jack bagi Chen Hao. Tapi kini Jack seperti dua kacang polong dalam kematian Moses Chan untuk kedua kalinya, dan hampir sama seperti terakhir kali, Jack meninggal seperti ini. Ini merupakan pukulan besar bagi Chen Hao. Ketika Liu Cheng meraih Fenrir dan mendatangi Chen Hao, melihat keadaan Chen Hao, Liu Cheng menggelengkan kepalanya tak berdaya. Jangan sedih, kamu bisa menanyakan semua yang ingin kamu ketahui dari mulutnya. Chen Hao melempar ikan seperti adas ke depannya. Mata Chen Hao menunjukkan kilau samar. Melihat Fenrir di tanah, Chen Hao menyadari bahwa Fenrir adalah hal terpenting dalam tindakan ini. Terima kasih. Dengan suara serak, Chen Hao berdiri perlahan dan meletakkan tangannya di bahu Jack, sama seperti mereka biasa berjalan di pulau terpencil. Namun, saat itu, keduanya masih remaja dengan senyuman di wajah mereka, tapi sekarang mereka adalah dua algojo dengan pikiran yang dalam seperti laut, dan tangan mereka berlumuran darah banyak orang. Melihat Chen Hao sama sekali tidak tertarik pada Fenrir, Liu Cheng semakin tidak berdaya dan menemukan beberapa tentara untuk menyiksa Fenrir. Kali ini, selain apa yang terjadi pada Chen Hao, tugasnya secara keseluruhan sempurna. Namun, yang membuat Liu Cheng khawatir adalah melihat keadaan Chen Hao saat ini. Jika dia tidak bisa keluar dari suasana hatinya saat ini secepat mungkin, itu mungkin mempengaruhi hal berikutnya. Setelah menggelengkan kepalanya dan melupakan semua rencana selanjutnya, Liu Cheng melambaikan tangannya untuk menghentikan tim. Namun, orang-orang yang ada di tempat kejadian semuanya adalah tentara sungguhan, bukan anggota timnya, jadi tidak ada yang bergerak sama sekali. Memalukan kapitalisasi. Nak Wang,
Apakah kamu bermaksud memperbaiki keadaan untukku? Suasana hatiku sedang buruk sekarang. Jangan paksa aku untuk berlatih berdua denganmu. Melihat aksi Liu Cheng dari kamera, tentara parubaya bernama Wang Xiaozi memberi sebuah perintah dari saluran publik. Semuanya, kalian dapat menghentikan tim. Semua tentara mulai bergerak. Mereka membawa pergi rekan-rekan yang terluka dan musuh yang telah terbunuh. Mereka memasang penjagaan di sekitar mereka sampai akhir. Mendukung Jack, Chen Hao keluar dari bar. Salju di luar tidak tahu kapan berhenti. Matahari mencoba menerobos awan dan menyinari matahari secara sembarangan. Chen Hao merasa lebih baik. Tapi sekarang, setelah melihat Jack di sebelahnya, Chen Hao tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Jack tadi, bunuh aku. Memikirkan hal ini, tubuh Chen Hao terkejut. Ketika mereka baru saja bertemu, Jack memang mengatakan, bunuh aku. Namun saat itu, Chen Hao mengira bahwa apa yang dikatakan Jack hanyalah ancaman bagi dirinya sendiri, tetapi sekarang tampaknya semuanya tidak sesederhana itu. Jack tampaknya telah mengatakan bahwa sebelum pertarungan, ia ingin Chen Hao membunuhnya. Jika Anda adalah orang normal, siapa yang akan mengajukan permintaan seperti itu? Terlebih lagi, seorang pembunuh bayaran yang kuat yang telah mengalami pengalaman hidup dan mati. Melihat Chen Hao keluar dari dalam, Song Yaoyao juga ingin bertemu dengannya. Ia melihat ke atas dan ke bawah Chen Hao untuk memastikan bahwa ia tidak terluka parah. Ini melegakan. Apakah kau baik-baik saja? Melihat Chen Hao dengan cemberut, Song Yaoyao, yang mengenal Chen Hao dengan cukup baik, dapat dengan mudah mendeteksi emosi yang sangat salah dari Chen Hao. Mungkin karena Song Yaoyao masih menempati posisi penting dalam pikiran Chen Hao. Ketika Song Yaoyao berbicara, mata Chen Hao hampir kehilangan kilaunya. Hanya saja ia mendapatkan kembali pikirannya dan mencoba untuk tersenyum. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Itu kamu. Bukankah kamu baru saja terluka? Tidak. Saat dia mengalihkan perhatiannya ke Jack di bahu Chen Hao, Song Yaoyao pergi ke sisi lain bahu Chen Hao dan menggunakan bahunya yang ramping untuk membantu menggendong tangan Chen Hao yang lain. Setelah banyak hal, Song Yaoyao akhirnya mengerti betapa tangguhnya sekretarisnya. Jika tidak, kita bisa kembali ke kota Xinhe sekarang. Akhirnya, kita bisa kembali ke kota Xinhe. Chen Hao terhuyung ke depan selama 2 langkah. Tiba-tiba, kakinya melunak dan dia langsung berlutut di tanah. Song Yaoyao bukanlah orang yang kuat seperti Chen Hao atau Feng Dazuang, jadi dia langsung jatuh ke tanah bersama Chen Hao. Jika Song Yaoyao tidak ditarik oleh seorang prajurit yang lewat, Song Yaoyao mungkin akan langsung jatuh ke tanah. Melihat Chen Hao jatuh di salju, alis Song Yaoyao semakin mengencang. Pada saat ini, Liu Cheng keluar dari bar dengan kedua tangan di punggungnya dan membawa 2 botol anggur paling berharga yang tersisa di bar. Melihat Chen Hao jatuh di salju, Liu Cheng berjongkok ke depan 2 langkah dan meletakkan tangannya di leher Chen Hao. Setelah menyelidiki dengan saksama, dia sampai pada kesimpulan, tidak ada masalah besar. Hanya saja pikirannya rusak. Istirahatlah. Setelah mengatakan ini, melihat Song Yaoyao dengan wajah curiga, Liu Cheng menarik mantel hijau tentaranya, dan hidungnya hampir terangkat ke langit. Ada apa? Tidakkah kamu percaya apa yang aku katakan? Song Yaoyao dengan cepat menundukkan kepalanya lagi. Dia adalah orang pertama yang meninggalkan bar, dan juga orang pertama yang melihat Liu Cheng di bar. Melihat lelaki tua berjas hijau tentara, Song Yaoyao benar-benar tidak percaya bahwa dia adalah lelaki tua seperti itu. Dia hanya menginjak salju dan bergegas ke pintu belakang, menangkap pria yang melarikan diri Fenrir, lalu menamparkan wajahnya dan menjatuhkan teman-teman Chen Hao satu persatu. Jika bukan karena teriakannya, Song Yaoyao pasti punya alasan untuk percaya bahwa lelaki tua itu pasti akan membunuh semua anak buah Chen Hao tanpa ragu-ragu, alih-alih menjatuhkan mereka. 3 hari kemudian, Rumah Sakit Pusat Kota Xinhe. Di bangsal paling maju, seorang pemuda dengan banyak perban di sekujur tubuhnya tiba-tiba bangkit dari ranjang rumah sakit dan duduk, wajahnya penuh kepanikan seolah-olah sedang mengalami mimpi buruk. Saat dia bangkit, seorang wanita yang terbaring di ranjang rumah sakit juga terbangun. Setelah bangun tidur, saya melihat pemuda yang ketakutan itu duduk di tempat tidur, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Chen Hao, kamu akhirnya bangun. Memang benar pria yang terbaring di tempat tidur adalah Chen Hao, sedangkan yang menjaga di samping tempat tidur adalah Song Yaoyao yang diselamatkan oleh Chen Hao. Dia mendapatkan apa yang dilakukan Chen Hao dari mulut orang lain.
Tidak sopan mengatakan bahwa Song Yao tiba-tiba merasa jika dia memiliki suami seperti ini, apa yang bisa dia lakukan untuknya. Namun sejauh ini hubungan keduanya belum berkembang sampai sejauh itu, sehingga ide tersebut hanya bisa dipendam di lubuk hati yang paling dalam. Namun dalam 3 hari ini, Song Yao berperilaku seperti seorang ibu rumah tangga yang berbakti. Mungkin Chen Hao akan sangat puas dengan berita itu. Tapi sekarang Chen Hao tidak merasa seperti itu sama sekali. Sekarang hati Chen Hao masih paling panik. Dalam mimpi panjang yang hampir tak ada habisnya ini, Chen Hao melihat wanita kesayangannya mati di hadapannya, saudara terdekatnya meninggal di hadapannya, dan bahkan semua kenalannya mati satu persatu. Apakah kamu baik-baik saja? Sambil memegang tangan Song Yao, kalimat pertama Chen Hao adalah menanyakan kondisi Song Yao, yang tentunya membuat Song Yao sangat puas. Dia menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa dia tidak punya masalah, dan lagu Yao tidak meronta, meninggalkan Chen Hao untuk memegang tangannya. Mungkin menyadari kesalahannya, Chen Hao menarik tangannya kembali, menelan ludahnya, dan melihat pemandangan yang familiar di sekitarnya. Chen Hao menyadari bahwa tidak ada bahaya sekarang, dan dia juga kembali ke tempat yang paling dikenalnya. Kita kembali ke Xin He. Ya, tentu saja, itu sudah pasti. Tentu saja aku akan mengaturnya sesuai keinginanmu. Setelah Song Yao selesai menjawab, suara lain terdengar dari pintu. Pada saat ini, Chen Hao menyadari bahwa dia tidak tahu kapan pintu telah didorong terbuka. Melihat lelaki tua malang yang berdiri di pintu, Chen Hao tanpa sadar ingin bergegas keluar. Sejauh ini, kesan Chen Hao tampaknya adalah bahwa dia dan Liu Cheng mengangkat meja. Melihat tangan Chen Hao yang terkepal, Liu Cheng dengan cepat mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak bermaksud jahat, tetapi mengeluh. Saya berkata, bisakah kamu menggunakan hati penjahatmu lebih sedikit untuk menghabiskan perut tuanku? Hanya aku. Jika itu orang lain, aku akan memberimu senjata. Sudah berapa hari berlalu sekarang? Chen Hao secara alami bertanya beberapa hari setelah kejadian itu. Liu Cheng sengaja memeriksanya dengan jarinya, lalu meraba dagunya dan berpikir sejenak. Melihat wajah Chen Hao yang tampaknya telah berubah, dia berkata, 3 hari telah berlalu sejak aksi itu. 3 hari. Setelah mencabut jarum dari tangannya, Chen Hao turun dari tempat tidur dengan kaku dan terbaring tak bergerak selama 3 hari. Dia merasa persendiannya geli. Sudah 3 hari berlalu. Bagaimana Fenrir? Aku ingat pada akhirnya, bukankah kau menangkapnya? Ya, dia dikurung di suatu tempat sekarang. Dia tampaknya sangat membencimu sehingga dia selalu ingin melihatmu. Tapi aku mengatakan kepadanya bahwa kau terluka parah dan akan mati, jadi dia aman. Apakah aku terlihat seperti sedang sekarat? Liu Cheng yang berkulit putih dengan sebelah mata, tidak tahu mengapa, mengobrol dengan pria tua ini, selalu ingin memakai sandal di wajahnya. Tapi yang tidak diketahui Chen Hao adalah bahwa dia bukan satu-satunya yang memiliki ide seperti itu. Itu tidak bisa menyalahkanku. Jika aku tidak mengatakan itu, bocah itu seperti babi hutan yang kehilangan cintanya dan menabrak pagar sepanjang hari. Sambil mengangkat bahu, Liu Cheng berkata bahwa dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Setelah perselingkuhan Finlier dikonfirmasi, Chen Hao tiba-tiba teringat bahwa saudara-saudaranya tampaknya telah keluar dari pintu belakang, dan Finlier juga keluar dari pintu belakang. Jika Finlier tertangkap, selain Finlier, apakah Anda menangkap orang lain? Maksud Anda saudara kembar dan orang asing setengah baya dengan kumis di dagunya? Jangan khawatir, saya masih memiliki sikap yang sangat baik terhadap beberapa teman asing yang tidak bermusuhan. Mereka hidup dengan sangat baik sekarang. Namun, saya berharap untuk memastikan dari mereka bahwa mereka tidak datang dengan permusuhan, jadi kita perlu melakukan beberapa penyelidikan rutin terhadap mereka. Tetapi harap berhati-hati. Sebelum penyelidikan, saya telah memberitahu mereka untuk menggigit gigi mereka. Akan menyenangkan untuk datang ke Tiongkok untuk pariwisata. Petik 2. Liu Cheng tampak bangga dan tampaknya sangat puas dengan pengaturannya. Chen Hao memberinya mata putih lagi. Traveling, siapa yang pernah datang traveling sambil bawa senjata? Orang-orang itu adalah beberapa temanku yang kutemui di luar negeri. Bukankah aku sudah menceritakan semua hal itu padamu? Orang-orang yang kumaksud adalah mereka. Aku tidak ingin mereka mendapat masalah. Meskipun Liu Cheng sudah berjanji, Chen Hao masih tidak merasa nyaman dengannya, jadi dia mengucapkan satu kalimat lagi. Tanpa diduga, dia mengucapkan kalimat ini sebagai ganti tatapan mata Liu Cheng.
Apa masalahnya? Tanyakan pada mereka di saat yang sama, agar mereka tidak terus-terusan di perut. Kalau ada masalah, itu akan jadi masalah besar. Ketika Liu Cheng mengatakan hal seperti itu, Chen Hao menatap Liu Cheng dengan curiga. Dalam pemahamannya, Liu Cheng jelas termasuk tipe orang yang tidak melihat kelinci dan tidak menyebarkan elang. Sekarang sikapnya tiba-tiba menjadi begitu baik. Chen Hao bahkan merasa bahwa dia tidak terbiasa dengan hal itu. Apakah kamu lupa memakai narkoba? Hei, aku bilang anak muda, apakah kamu akan pergi ke rumah untuk membongkar genteng dalam 3 hari? Baiklah, baiklah, aku tidak akan mengatakannya. Chen Hao buru-buru mendorong tangannya, mengatakan bahwa dia salah. Setelah bercanda, ekspresi wajah Chen Hao perlahan berubah menjadi kesedihannya sendiri. Apakah pemuda yang bersamaku sudah mati? Ya, sudah mati. Jawaban Liu Cheng sangat tegas, tetapi dalam ketegasan ini, masih ada sedikit keraguan yang tidak dapat dipahami, tetapi dia meninggal dengan sangat aneh. Menurut identifikasi forensik, bocah itu telah meninggal setahun yang lalu, dan di tubuhnya, kami menemukan masalah. Saya harap Anda dapat menyetujui anatominya, untuk memudahkan penelitian kami. Apa masalahnya? Setelah mendengar apa yang dikatakan Liu Cheng, suasana hati Chen Hao tiba-tiba berubah dari kesedihan. Setelah sekian lama istirahat, Chen Hao sudah mampu mengendalikan suasana hatinya dengan baik. Setidaknya ia tidak akan kehilangan kesabaran seperti yang dilakukannya 3 hari lalu. Berbicara tentang masalah ini, Liu Cheng berkata bahwa dia juga sangat tidak dapat memahaminya. Wajahnya yang semula keriput kini menjadi semakin keriput. Jika penelitiannya keluar, atau itu bisa menjadi keajaiban dalam sejarah pengobatan medis. Awalnya saya mengira bisa mengeluarkan sesuatu dari mulut Fenrir, tapi saya tidak menyangka mulut anak itu juga sangat rapat, tapi saya secara pribadi merasa bahwa bahkan Fenrir pun tidak mengerti mengapa itu terjadi. Liu Cheng bara banyak bicara, tapi dia tidak pernah membicarakan poin utamanya. Tepat setelah dia bangun dari tempat tidur, kegembiraan Chen Hao berangsur-angsur mereda, dan tubuhnya mulai tampak lemah. Katakan padaku apa yang terjadi, keajaiban apa dalam sejarah medis yang kamu bicarakan. Meskipun tubuhnya lemah, kemampuan berpikir Chen Hao telah berkembang pesat. Awalnya otaknya sangat bagus. Setelah masa tenang, kemampuan berpikirnya juga meningkat. Tentu saja, Chen Hao teringat kalimat yang diucapkan Jack sebelum dia membunuh Jack sendiri. Jack berkata, "Bunuh aku." Pada awalnya, Chen Hao memahami kata-kata Jack sebagai, "Jika kamu ingin lulus, kamu harus membunuhku." Namun dari penampilan Jack selanjutnya, Chen Hao menyadari bahwa Jack sangat ingin Chen Hao membunuhnya, namun karena Chen Hao masih bernostalgia, dia tidak tega membunuhnya. Jadi Jack tiba-tiba mengubah gayanya dan mulai membunuh Chen Hao. Akhirnya, Chen Hao hanya bisa menyerang dengan seluruh kekuatannya di bawah tekanan yang kuat. Pada kesempatan berikutnya, Jack langsung melepaskan pertahanannya, itulah sebabnya Chen Hao dapat membunuh Jack dengan begitu mudah. Karena tidak ada otopsi, kami hanya mendapat informasi yang sangat samar-samar, tapi dari otopsi, sepertinya orang yang kamu bicarakan bukanlah manusia murni. Nada suara Liu Cheng sangat bermartabat, yang membuat Chen Hao menyadari bahwa Liu Cheng tidak bercanda. Namun, karena keingintahuannya yang kuat, Chen Hao mau tidak mau bertanya, Jack benar-benar manusia murni. Mengapa Anda mengatakan dia bukan manusia? Liu Cheng tertegun sejenak, bereaksi sejenak, dan berkata dengan canggung, "Yah, sebenarnya itu masalah kata-kataku. Maksudku, dongkrak di mulutmu telah mengalami beberapa transformasi buatan pada tahap selanjutnya, jadi dia bukan manusia seutuhnya. Tahukah Anda maksud saya, ini seperti polisi mekanik." Petik 2. Setelah mendengarkan penjelasan Liu Cheng, Chen Hao dah hanya mengerti apa yang sedang terjadi. Menurutmu, Jack tidak hidup sebagai manusia, tetapi menambahkan sesuatu kemudian, sehingga ia dapat bertindak seperti manusia. Setelah menepuk kepalanya, Liu Cheng menjelaskan dengan nada membenci besi tetapi tidak baja, "Mengapa kamu tidak mengerti? Maksudku, Jackmu, dia hidup sebelumnya, dan dia masih hidup sekarang, tetapi aku tidak tahu mengapa, semua organ lain di tubuhnya menunjukkan bahwa dia telah lama meninggal, tetapi apakah itu otak yang berpikir atau apapun, itu manusia, tidak bertindak seperti manusia." Dia mendesah tak berdaya, mengambil segelas air di atas meja dan menuangkannya. Song Yaoyao menyaksikan dengan takjub ketika Liu Cheng memuntahkan air itu lagi. Song Yaoyao menjelaskan dengan suara rendah yang sedikit polos, "Sebenarnya,
aku ingin memberitahumu di mana air rebusan itu baru saja dikeringkan. Masuk, aku marah padamu. Liu Chengqi, yang lidahnya terbakar dan mati rasa, menunjuk Song Yaoyao. Chen Hao menarik Song Yaoyao ke belakangnya dan mencekik lehernya. Apakah kamu ingin membicarakannya? Bagus, bagus. Liu Cheng, yang cukup bodoh untuk minum air matang, harus mematahkan giginya dan menelannya di perutnya. Setelah sensasi terbakar di lidahnya mereda, dia terus menjelaskan, tubuhnya sudah mati. Darah tidak bersirkulasi, kelima organ Zhang tidak lagi berfungsi, tetapi mereka dapat berpikir dan bertindak seperti orang normal. Apakah kamu tahu apa yang aku maksud sekarang? Mayat hidup. Bagaimana mungkin Chen Hao tidak mengerti arti kata-kata Liu Cheng? Leng sejenak, Liu Cheng menyentuh dagunya dan menghirup udara. Mengapa aku tidak memikirkan kata sifat yang bagus? Tapi kamu benar, mayat hidup. Jack, itu dalam bentuk mayat hidup. Setelah pemeriksaan sinar X, kami menemukan bahwa ada benda asing non-logam di beberapa bagian penting tubuhnya, tetapi kami masih belum tahu apa itu. Selain melihat situasi Anda, tujuan saya yang lain di sini adalah meminta persetujuan Anda untuk membedah Jack. Saya tidak tahu apakah Anda setuju atau tidak. Meskipun itu adalah pertanyaan, Liu Cheng dengan jelas menuliskan beberapa kata besar di wajahnya, yaitu, setuju, setujui secepatnya. Melihat Liu Cheng dalam keadaan seperti itu, Chen Hao menghela nafas tak berdaya, bahkan jika saya mengatakan tidak, orang-orang ada di tangan Anda, apakah Anda benar-benar tidak akan menggerakkannya sesuai keinginan saya? Tidak ada yang salah dengan ini. Liu Cheng tidak dapat memikirkan jawaban untuk sementara waktu. Bagaimanapun, dia datang ke sini hanya untuk memberitahu Chen Hao apa yang akan mereka lakukan. Setelah beberapa tawa kering, Liu Cheng mengakhiri percakapan dengan senyuman, baiklah, saya sudah memberitahu Anda apa yang terjadi pada akhirnya. Saya akan memberitahu Anda beritanya tepat waktu. Jika Anda ingin melihat Fenrir, kirimkan saja saya pesan. Bagaimanapun, Anda memiliki cara kontak saya, tetapi jangan selalu mengganggu saya ketika Anda tidak memiliki pekerjaan. Aku sangat sibuk. Atas perkataan orang tua terkutuk ini, Chen Hao hanya membalasnya dengan satu kata. Keluar dari sini. Liu Cheng tidak mempermasalahkannya, dia melambaikan tangannya dan meninggalkan bangsal. Ketika prosesnya selesai, Chen Hao ambruk di sofa di bangsal seolah-olah dia kehabisan tenaga. Sebagai rumah sakit pusat Xinhe, bangsal Chen Hao tidak lebih buruk dari rumah beberapa keluarga kecil. Kamarnya bermacam-macam, toilet, ruang tamu dan lain sebagainya, belum lagi sofa kecil. Tapi ini bukanlah poin utamanya. Poin kuncinya adalah kondisi Chen Hao saat ini. Dari mulut Liu Cheng untuk mendapatkan berita, ditambah beberapa spekulasinya sendiri, Chen Hao bisa menebak sesuatu, dia mungkin akhirnya mengerti mengapa Jack pada akhirnya mengatakan kalimat seperti itu padanya. Jika seseorang hanya bisa melakukan sesuatu sesuai keinginan orang lain, akan lebih mudah untuk mati. Jangan sedih, masih banyak yang harus kamu lakukan selanjutnya. Song Yaoyao membungkuk dan dengan lembut memeluk Chen Hao. Tubuh Chen Hao bergetar. Dia tidak bisa memahami reaksi Song Yaoyao, tapi itu normal. Sebelumnya, Song Yaoyao bertingkah seperti ratu yang kuat dan tidak bisa diganggu-gugat, tapi sekarang dia begitu lembut seperti seorang ibu rumah tangga. Aneh kalau Chen Hao bisa terbiasa. Namun kemampuan penerimaan Chen Hao masih sangat kuat, selain luar biasa di awal, Chen Hao dengan cepat beradaptasi dengan perannya. Dengan cara yang sama, dia meletakkan punggungnya di sekitar Song Yaoyao dan menghirup aroma tubuh wanita itu, yang membuat Chen Hao menikmati posisinya. Tepat ketika pemandangan itu begitu hangat sehingga pasti bisa dikembangkan lebih lanjut, pintu bangsal yang belum ditutup tiba-tiba terbuka. Pria yang berdiri di depan pintu, melihat tingkah laku Chen Hao dan Song Yaoyao, tiba-tiba berteriak. Suaranya hampir menembus langit. Song Yaoyao dan Chen Hao juga ketakutan. Dia melompat dari tubuh Chen Hao dengan tergesa-gesa. Song Yaoyao, yang wajahnya hampir merah sampai ke telinganya, menundukkan kepalanya dan sangat malu. Chen Hao terbatuk dengan sungguh-sungguh. Melihat kenalan lama yang berdiri di depan pintu, mulutnya bergerak-gerak, "He Miao. Apa yang kamu lakukan di sini?" He Miao adalah keponakan dari Direktur Departemen Investigasi Kriminal Biro Keamanan Umum Xinhe. Sebagai petugas polisi yang kuat, He Miao jelas merupakan petugas polisi yang sangat kompeten. Namun, betapapun kompetennya petugas polisi, pada akhirnya tetap ada premisnya. Dia adalah seorang wanita,
seorang wanita dengan hati yang segar. Kalian berdua, bagaimana kalian berdua bisa melakukan ini? He Miao, yang mengenakan seragam polisi yang layak, jelas belum pulih dari tindakan Song Yaoyao dan Chen Hao sekarang. He Miao menunjuk ke arahnya. Chen Hao merasa tidak berdaya dan menyeka bibirnya. Dia menemukan bahwa tidak ada apapun pada mereka. Chen Hao memiliki sedikit kepercayaan diri. Bagaimana dengan apa? Ini ciuman selamat pagi. Itu normal di luar negeri. Kita semua sudah dewasa. Bisakah kita berhenti bersikap begitu kaku? Chen Hao diam-diam mengintip ke arah He Miao. Jelas, sebagai polisi yang matang, He Miao tidak akan mempercayai omong kosong Chen Hao. Menunjuk ke jendela, Miao merasa kesal. Sekarang jam 6 malam, katakan padaku ini ciuman selamat pagi. Berbalik untuk melihat ke jendela, di luar benar-benar gelap, Anda dapat melihat lampu-lampu di kejauhan, yang sangat memalukan. Itu ciuman selamat malam, Chen Hao menjelaskan dengan sungguh-sungguh, tetapi bahkan jika dia berpura-pura acuh tak acuh, He Miao masih menangkapnya dengan matanya yang bersalah. Jangan bicarakan ini. Apa hubunganmu dengan wanita ini? He Miao bertingkah seperti wanita yang memergoki suaminya selingkuh. Dia penuh dengan amarah dan keluhan. Dia ingin melampiaskan amarahnya, tetapi dia harus menyamarkan dirinya untuk membuat suaminya merasa bersalah. Namun, ini tidak ada gunanya bagi Chen Hao. Bagaimanapun, He Miao masih seorang teman wanita yang sangat sederhana bagi Chen Hao, tetapi di mata He Miao, semuanya jauh dari sesederhana itu. Selalu dikatakan bahwa intuisi wanita adalah yang paling akurat, dan sekarang intuisi tersebut telah tercermin dengan sempurna dalam diri He Miao. Matanya beralih bolak-balik antara Chen Hao dan Song Yaoyao. Sebagai seorang polisi, He Miao melihat banyak hal mengenai Song Yaoyao. Dalam beberapa hal, He Miao bahkan lebih tajam dari Chen Hao. Ini adalah indera keenam yang super dari polisi. Kalian berdua, apa yang sedang kalian lakukan? He Miao menatap Chen Hao dengan tajam. Chen Hao mengecilkan bahunya. Dalam keadaan normal, dia tidak perlu takut pada He Miao. Tapi sekarang saat dia diawasi oleh He Miao, Chen Hao masih merasa gugup. Ini sangat tidak masuk akal, bukan? Tidak, kami tidak melakukan apapun sekarang. Apa yang ingin kamu lakukan? Dengan senyum kering, Chen Hao bangkit dari sofa dan berjalan ke jendela, berpura-pura menghirup udara segar. Gelombang apa udara di luar masih segar. Saat dia berbicara, dia membuka jendela, dan butiran salju langsung menutupi wajahnya. Chen Hao terbatuk dan menyeka butiran salju dari wajahnya. Maksudku, setelah turun salju, cuaca di luar sangat bagus. Sambil berkata, hus angin dingin juga mengalir ke mulutnya, menuangkan 2 suap angin dingin. Chen Hao benar-benar tidak bisa menahannya, dan akhirnya menutup jendela lagi. Wajah He Miao penuh keraguan. Dia melihat ke arah Chen Hao dan Song Yaoyao. Apakah kalian berdua tidak melakukan sesuatu yang buruk? Melihat sekeliling ruangan, He Miao ingin menemukan beberapa petunjuk dari ruangan itu untuk membuktikan bahwa Chen Hao dan Song Yaoyao benar-benar melakukan sesuatu yang memalukan. Di hadapan He Miao, Chen Hao berkata bahwa pihak lain seperti orang yang berbeda. Namun, mengingat identitas pihak lain dan fakta bahwa dia ada di sini untuk mengunjungi dirinya sendiri, Chen Hao tentu saja tidak bisa menunjukkan wajahnya kepada He Miao. Dia hanya bisa tersenyum dan membuat He Miao merasa tidak bersalah sebanyak mungkin. Meski sikap Chen Hao sangat rendah, Song Yao tidak tahan. Pada awalnya, karena urusan Chen Hao, Song Yaoyao harus menyerahkan semua industri di kota Xinhe, dan kemudian pergi ke tempat lain. Di tengah perjalanan, Song Yaoyao tiba di kota Beiyuan karena beberapa alasan lain. Belakangan, Song Yaoyao tidak mau menyebutkannya lagi. Sekarang tidak mudah untuk kembali ke kota Xinhe. Tentu saja, suasana hati Song Yaoyao sangat baik. Aura wanita urban perkasa yang pernah menjadi miliknya nyaris tak terhalang. Sekarang, karena dipaksa oleh polisi kecil seperti He Miao untuk menanyakan pertanyaan seperti itu, Song Yaoyao langsung berkata bahwa dia tidak tahan. 2 langkah ke depan, He Miao berjalan mondar-mandir, mengerutkan kening dan bertanya, siapa kamu? Siapa yang peduli dengan urusan kita? Begitu dia mengatakan ini, dia hampir langsung memasuki kehidupan He Miao. Setelah membuka mulutnya, He Miao benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Sebenarnya, hubungan antara Chen Hao dan dirinya sangat rapuh. Chen Hao pernah menyelamatkan hidupnya di bawah 4 raja surgawi,
mengubah situasi hampir mati menjadi sukses besar. Bagi seorang gadis, hal seperti itu tidak kurang dari seorang pahlawan yang melangkah di atas awan warna-warni untuk menyelamatkannya dari bahaya di antara kesulitan. Dalam konteks selanjutnya, rasa misterius Chen Hao membuat He Miao jatuh cinta. Jadi He Miao menjadikan Chen Hao sebagai prianya sendiri. Meskipun He Miao di permukaan adalah seorang polisi yang melayani rakyat dan memperhatikan citranya sepanjang waktu, pada analisis terakhir, dia juga seorang wanita muda yang bangga. Anda harus tahu bahwa latar belakang keluarganya tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Jika Song Yaoyao adalah seorang gadis besar dari pedesaan dan telah menjadi wanita kuat di kota selangkah demi selangkah, maka He Miao adalah seorang wanita di puncak kota sejak awal dan pada dasarnya adalah Phoenix. Jadi, inilah perbedaan mendasar. Ketika Song Yaoyao dengan galak menanyakan hal-hal ini, He Miao melihat Chen Hao yang berdiri di jendela dari kejauhan. Tiba-tiba dia melangkah ke arah Chen Hao dan meraih lengan Chen Hao. "Aku pacarnya, pria baik." Begitu dia mengatakan ini, Chen Hao dan Song Yaoyao sama-sama terkejut. Kemudian Song Yaoyao menatap Chen Hao dengan aneh, dan Chen Hao mengangkat bahunya dengan polos. Dia berbohong tanpa alasan. Dia bahkan belum memikirkannya. Ada apa? Bagaimana dia bisa menjadi pacar orang lain tanpa alasan? He Miao jelas tidak menyadari bahwa hal-hal mungkin sedikit di luar imajinasinya. Hubungan antara kedua orang itu tidak sesederhana yang terlihat. Bukan hal yang sederhana untuk memasukkan mereka dengan mudah. Dia menarik lengannya dari pergelangan tangan He Miao tanpa meninggalkan jejak apapun. Chen Hao tidak tahu ekspresi apa yang harus digunakan untuk menghadapi He Miao. "Tidak, He Miao, apakah ada kesalahpahaman yang tidak perlu di antara kita? Aku pikir kamu sedikit salah paham." Setelah menggaruk kepalanya, Chen Hao mencoba mengatur bahasa dalam pikirannya. Sekarang dia perlu mengatakan sesuatu yang tidak perlu menyakiti He Miao atau membuat Song Yao marah. Namun, jelas bukan hal yang mudah untuk bertengkar di antara kedua wanita ini. Kalau tidak, Chen Hao tidak akan begitu telaten. "Sebenarnya, sebelum aku menyelamatkanmu, itu murni karena apa yang seharusnya dilakukan seseorang. Itu adalah pertolongan yang sangat sederhana, tanpa emosi pribadi. Kamu tidak perlu tertarik padaku karena hal-hal seperti itu. Aku tidak tertarik pada wanita." Chen Hao awalnya ingin mengungkapkan bahwa dia tidak tertarik pada wanita lain. Dengan cara ini, bukan hanya Song Yaoyao yang tidak akan salah paham, tetapi juga He Miao akan mengerti apa yang dia maksud. Namun, He Miao sepertinya salah paham terhadap Chen Hao. Ketika Chen Hao mengatakan hal seperti itu, He Miao segera melepaskan tangan Chen Hao, wajahnya terkejut, dan sudut mulutnya sedikit bergerak. "Maksudmu, kamu seorang gay?" Saat He Miao mengatakan ini, wajah Song Yaoyao juga sedikit berubah. Melihat Chen Hao, dia melihat ke atas dan ke bawah. Tanpa diduga, "Chen Hao, kamu adalah orang seperti itu." "Siapa? Aku akan melakukannya." Prestasi bagus membuat sedikit sekali keluhan tentang Moses Chan, tapi kau sudah mampu mengungkapkan suasana hati Moses Chan. Menunjuk dirinya sendiri dan kemudian ke He Miao, Chen Hao membuka mulutnya dan tidak bisa berkata-kata. Setelah itu beberapa saat kemudian, kedua wanita itu tampak berdiri di depan yang sama. "Chen Hao, aku benar-benar tidak menyangka kamu tidak tertarik pada wanita. Apa yang telah kamu lakukan sebelumnya, bukankah semuanya sangat manusiawi?" Petik 2. Aku ingin tahu, apa yang kalian berdua pikirkan, gadis busuk. Chen Hao menamparkan kepala Song Yaoyao dengan tangannya. Dia merasa bahwa dia membenci besi tetapi bukan baja. "Aku pria yang benar-benar lurus. Ini tidak seperti yang kamu katakan. Dan ku beritahu lagi padamu, saat ku bilang aku tidak tertarik pada wanita, yang ku maksud adalah kamu." "He Miao, aku..." He Miao masih tidak mengerti mengapa ujung tombaknya menunjuk ke dirinya sendiri seperti ini. Dia menghela nafas tanpa daya. Meskipun Chen Hao tidak ingin mengatakan hal seperti itu, sepertinya He Miao akan terus berpura-pura menjadi orang bodoh. "Aku suka lagu Yao Yao." Chen Hao tidak mengatakan bahwa He Miao diperlakukan seperti saudara perempuan, karena itu lebih menyakitkan daripada penjelasan. Langsung. Tetapi bahkan kata-kata ini membuat He Miao menjadi linglung seperti sambaran petir. "Kamu bilang kamu menyukainya." Menunjuk ke Song Yaoyao di satu sisi, He Miao jelas tidak bisa menerima kenyataan ini, tetapi bahkan jika dia tidak menerimanya, dia tidak bisa menerimanya, karena ini adalah fakta yang sulit diterima.
Ya, sejujurnya, akhir-akhir ini aku sibuk dengan urusan Song Yaoyao. Aku tidak pergi mencari Song Yaoyao di kota Xinhe. Semua lukaku disebabkan oleh Song Yaoyao. Sedangkan untukmu, aku benar-benar tidak mempunyai perasaan lain terhadapmu. Kata-kata ini sangat lugas dan mudah dimengerti. Namun, pengaruh kata-kata ini pada He Miao sangat besar. Seluruh tubuh He Miao membeku di tempat dan tidak tahu harus berkata apa. Untuk membuat He Miao mati, Chen Hao melemparkan bom yang berat lagi. Sejujurnya, Song Yaoyao dan aku, teman masa kecil kami, telah bermain sejak kecil. Keluargaku juga sangat setuju bahwa Song Yaoyao dan aku bersama. Bahkan ayahku telah memberitahuku dengan sangat jelas bahwa kami harus mengambil kembali Song Yaoyao. Jadilah menantu keluarga Chen. Kamu menggodaku, bukan? Ini jelas bukan masalahnya. Kamu mengatakan itu hanya untuk membuatku berhenti mengganggumu, kan? Jangan bohong padaku, aku tahu semua hal ini. Petik 2. Chen Hao mengangkat bahunya. Dia khawatir tentang masalah ini. Tampaknya dia telah sepenuhnya memahami tren masalah ini. Selanjutnya, jika tidak ada kecelakaan, tren perkembangannya adalah He Miao menangis dan memukuli dirinya sendiri. Meskipun tidak sakit, suasana hati He Miao saat ini hampir dapat diungkapkan, dan kemudian masalahnya akan berhenti. Itu saja. Namun, Chen Hao tampaknya meremehkan polisi wanita di depannya. Ketika Chen Hao mengatakan ini, He Miao dalam suasana hati yang menyakitkan. Namun, sebelum air matanya jatuh, He Miao mengangkat kepalanya dengan tenang dan menatap wajah Chen Hao dengan air mata di matanya. Hati Chen Hao bergejolak. Aku akan membawamu kembali dari wanita ini. Apa? Wajah Chen Hao kusam, dan pikirannya tidak dapat mengimbangi kemampuan berpikir He Miao. Bukankah itu yang dia bayangkan? Aku akan melakukannya. Aku akan membawamu pergi dari wanita ini. He Miao tidak keberatan bahwa apa yang baru saja dia katakan hanya bisa keluar dari mulut orang ketiga. Dia mengatakannya dengan sangat serius, seperti dia mengucapkan sumpah saat bergabung dengan polisi. Reaksi pihak lain benar-benar di luar imajinasi Chen Hao. Chen Hao tidak pernah menyangka bahwa He Miao akan mengatakan hal seperti itu. Bahkan Song Yaoyao merasa takut dengan kata-kata dan ambisi He Miao yang berani. Dia menatap Chen Hao dengan aneh. Suasana hati Song Yaoyao tidak lebih buruk dari Chen Hao, dan bahkan lebih tidak stabil daripada Chen Hao sekarang. Dia tidak menyangka bahwa gadis di depannya akan begitu berani dan tidak terkendali. Di hadapannya sendiri, apakah perlu mengatakan bahwa dia ingin merampok pacarnya? Meskipun pacarnya belum menjadi pelanggan tetap sejauh ini, apakah dia juga pacarnya sendiri? Apakah kamu sakit? Song Yaoyao bersikap seperti wanita sejati dan berkata kepada He Miao, apakah kamu masih seorang polisi? Sulit membayangkan betapa buruknya Anda sebagai polisi jika Anda bisa mengucapkan kata-kata seperti itu tanpa mengubah wajah Anda. Sebagai wanita kuat perkotaan yang khas, dia dapat mendukung perusahaan dengan kekuatannya sendiri. Kefasihan Song Yaoyao tidak lebih buruk dari yang lain. Oleh karena itu, tidak mudah untuk memperlakukan polisi pemula terakhir. Namun, dia tampaknya sedikit meremehkan He Miao. Setelah menunggu Song Yaoyao, He Miao membalas dengan kata-kata yang sama. Apa yang harus aku lakukan sebagai polisi? Bukan hakmu untuk menilaiku, tetapi sepertinya aku mendengar sedikit perasaan takut dari nada bicaramu. Apakah kamu takut? Takut? Apakah kamu bercanda? Aku akan takut padamu. Melihat kedua wanita itu hendak memulai, Chen Hao bergegas ke tengah-tengah mereka dengan senyuman di wajahnya dan berkata, "Hei, kalian berdua, bisakah kalian tenang sedikit? Tenanglah sedikit. Tolong, ini rumah sakit. Bukan tempat lain." Efek suara keras sangat buruk. Harus dikatakan bahwa di mata Song Yaoyao dan He Miao, Chen Hao masih sedikit berbobot. Selain itu, perselisihan di antara mereka awalnya disebabkan oleh Chen Hao, jadi ketika Chen Hao berbicara, tujuannya secara alami jatuh pada Chen Hao. Pilih sendiri, apakah kamu menginginkannya atau aku? Begitu Song Yaoyao membuka mulutnya, dia menjadi licik. Chen Hao menarik napas dari sudut mulutnya dan menatap He Miao, yang akan jatuh. Chen Hao sedikit tercengang. Dia benar-benar tidak bermaksud mengatakan kata-kata yang sangat menyakitkan itu. Dan sikapnya, dalam arti tertentu, masih berkontribusi pada sedikit api harapan di hati He Miao. Jadi dalam proses Song Yaoyao memaksa Chen Hao untuk menjawab pertanyaan itu,
ekspresi He Miao menjadi bersemangat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tiba-tiba dia melompat, memeluk leher Chen Hao, dan memberinya teriakan keras di atasnya, tidak memberi Chen Hao kesempatan untuk merespons. He Miao langsung pergi sambil tersenyum setelah berciuman. Pintu bangsal ditutup dengan bunyi, "Pak." Ekspresi Song Yaoyao dingin dan matanya tertuju pada Chen Hao. "Apa maksudmu dengan kata-kata itu?" "Tidak, dengarkan aku, tadi." Pintu bangsal ditendang, dan bunyi, klik, berarti pintu kamar dikunci dari dalam. Mengenai apa yang akan terjadi di dalam, kami tidak tahu. Tapi mendengarkan nada aneh kesakitan Chen Hao dengan kenikmatan, itu seharusnya bukan hal yang baik baginya. Di rumah sakit rakyat kota Beiyuan, Cao Fei akhirnya terbangun dari tidurnya setelah hampir seminggu koma. Saat dia bangun lagi, seluruh tubuh Cao Fei sepertinya telah diledakkan oleh bom, dan dia langsung terpental dari tempat tidurnya. Sebuah kata yang selalu tersangkut di tenggorokan juga terdengar, "Bos. Hati-hati, apa yang harus diwaspadai?" Petik 2. Cao Fei menemaninya di rumah sakit rakyat selama hampir seminggu. Dia mengerutkan kening dan menatap Cao Fei. Setelah melihat tata letak di sekelilingnya, Cao Fei merasa lega. Dia mendengar suaranya dan matanya tertuju pada wajahnya. Matanya bermartabat, dengan perasaan tegang yang sangat kuat di dalam penjelasan. Dari mulut Cao Fei, Lao Shan menjadi orang pertama yang mengetahui semuanya. Namun, tidak diketahui apakah hal seperti itu merupakan hal yang baik atau buruk baginya. Dampak dari masalah ini mungkin tidak terlalu sederhana. Saat ini, Chen Hao masih dimanusiakan oleh Song Yaoyao, dan dia mengalami siksaan ganda berupa kebahagiaan dan ketakutan. Di Biro Keamanan Umum Kota, yang berjarak kurang dari 200 meter dari rumah sakit pusat Chen Hao, masih ada kantor di gedung Biro Keamanan Umum yang tidak mematikan lampu di malam hari, namun hal semacam ini tidak mengejutkan semua orang. Karena kita semua tahu betul siapa saja yang ada di kantor itu. Polisi terakhir yang meninggalkan Biro Keamanan Umum melihat kembali ke kantor dengan lampu menyala, dan berkata kepada penjaga di ruang tugas, "Saudara Wang, tunggu sebentar, Anda ingat untuk mengirim makanan ringan kepada Direktur Sun, lapar ketika dia sibuk setiap malam. Kalau begitu, aku akan menagihnya ke rekeningku, dan aku akan memberimu uang ketika aku kembali. Jangan khawatir, meskipun kamu tidak mengatakannya, aku akan mengirimkannya beberapa makanan untuk Direktur Sun. Setiap hari saya bekerja keras untuk waktu yang lama, semuanya sibuk dengan kota Xinhe. Jika tidak ada Direktur Sun, mungkin kota Xinhe kita tidak akan begitu damai." Berbicara tentang Direktur Sun, Saudara Wang, penjaga gerbang, juga sangat kagum. Polisi itu menoleh ke belakang dan meninggalkan Biro Keamanan Umum. Namun, dia adalah protagonis dalam topik dua orang tersebut. Pada saat ini, dia tidak bekerja lagi, tetapi memandang sudut itu dengan gugup. Jika Anda tidak memperhatikan kegelapan di sudut dengan cermat, Anda tidak akan menemukan bahwa sebenarnya ada seseorang yang berdiri di sana. Bahkan Sun Yaoyang, yang selalu memiliki indera yang tajam, tidak menyadari bahwa sebenarnya ada seseorang yang berdiri di sana. Sampai saat orang lain berbicara, "Tidak perlu menyentuh pistolnya. Aku tidak bermaksud jahat ketika aku datang ke sini hari ini. Aku hanya ingin berbicara denganmu." Bayangan gelap di pojok keluar perlahan dari pojok, kelopak matanya terkulai, sehingga ia tidak bisa melihat matanya sama sekali. Namun, karena dia telah lama berkelahi dengan beberapa penjahat, Sun Yao yang telah mengembangkan kemampuan untuk mendeteksi nafas orang lain bahkan tanpa kontak. Menurutnya, pihak lain tidak pernah datang sekadar untuk ngobrol dan ngobrol. Tangannya dilaci tidak berhenti, dan wajah Sun Yao yang penuh kebosanan. "Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menyelinap ke kamarku daripada masuk melalui saluran biasa?" Sambil berbicara, dia melonggarkan kewaspadaan pihak lain dan Sun Yaoyang, tindakan berlanjut. Bisa datang ke kantornya begitu diam-diam tanpa ketahuan sendiri, pihak lain jelas bukan peran yang sederhana, sehingga hati Sun Yaoyang masih sangat gugup. Tampaknya pihak lain tidak memperhatikan tindakan Sun Yaoyang sama sekali. Ketika pihak lain benar-benar keluar dari bayang-bayang, Sun Yaoyang menemukan bahwa ketinggian pihak lain terlalu rendah, yang benar-benar di luar standar orang biasa. Dengan cara ini, alasan mengapa pihak lain bisa bersembunyi di kantornya dan tidak ditemukan sendiri mungkin bisa diketahui. Karena tingginya terlalu rendah, sudutnya sangat gelap, sehingga tidak dapat menemukan sosok satu sama lain juga masuk akal. Saat Sun Yaoyang benar-benar memegang pistolnya,
rasa gugup di hatinya akhirnya hilang. Namun, sebelum dia benar-benar mengeluarkan pistolnya, pria itu sudah menghilang di depan mata Sun Yaoyang. Jangan bergerak, Erik memegang pistol di depannya. Dalam waktu singkat, pihak lain menghilang di depannya. Kemudian, dengan rasa sakit di tulang rusuknya, Erik melepaskan tangannya yang memegang pistol, dan pistol tanggal 4 Mei, yang merupakan standar di Biro Keamanan Umum, jatuh ke meja. Ketika pihak lain menyerang, Sun Yaoyang menemukan bahwa pihak lain telah mendatanginya, dan bahkan memukul tulang rusuknya sekarang. Kamu tidak diperbolehkan membawa senjata, tapi kenapa kamu tidak menurutiku? Apakah kamu benar-benar membuatku merasa tidak enak? Aku sedang berpikir untuk membunuhmu sekarang. Apa yang ingin kamu lakukan? Setelah gerakan dan gerakan tangan pihak lain terlihat, Sun Yaoyang langsung menyerah untuk melakukan serangan balik. Jika pihak lain berani muncul di kantornya, dia pasti sudah siap sepenuhnya. Satu-satunya keberuntungan di hatinya telah padam. Sekarang, Sun Yaoyang hanya berharap pihak lain benar-benar akan membicarakan sesuatu seperti yang dia katakan. Tidak ada, sosok yang keluar dari bayangan itu muncul di bawah lampu meja Sun Yaoyang. Tiba-tiba, Sun Yaoyang menemukan bahwa tinggi orang lain itu hanya sebatas dadanya, yang bukan tinggi orang normal. Ditambah dengan kecepatan pihak lain dan kekuatan tinjunya, Sun Yaoyang memiliki keraguan yang kuat tentang identitas pihak lain. Tetapi tidak peduli apapun, dia menyerah untuk melawan. Menahan rasa sakit di tulang rusuk bawahnya, budak Sun Yaoyang melebarkan matanya dan mencoba untuk melihat wajah masing-masing, tetapi segera dia menyerah pada ide yang tidak realistis itu. Wajah orang lain, itu mengenakan topeng, yang samar-samar menunjukkan bahwa itu adalah laba-laba yang sangat ganas. Ditambah dengan tinggi badan orang itu, dia tidak memikirkan identitas orang itu. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa memprovokasi orang seperti itu. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku harap kamu bisa menangkap Chen Hao. Chen Hao, mendengar nama familiar dari pihak lain, Sun Yaoyang hampir seketika menilai niat sebenarnya dari pihak lain. Tanpa diduga, orang ini seharusnya menjadi musuh yang Chen Hao tidak tahu kapan harus memprovokasi. Mungkin dia tidak berani menemukan masalah Chen Hao, jadi dia menemukan dirinya sendiri dan mencoba membuat masalah dengan Chen Hao melalui tangannya sendiri. Tetapi pihak lain sepertinya tidak tahu bahwa dia memiliki hubungan pribadi dengan Chen Hao. Erik segera melepaskan gagasan yang sangat naif ini, karena pihak lain segera memberitahunya bahwa pihak lain memiliki lebih banyak informasi daripada yang dia duga. Saya tahu Anda mungkin memiliki sedikit hubungan dengan Chen Hao, tapi tidak apa-apa. Yang saya inginkan adalah hasil seperti itu. Jika tidak ada kecelakaan, Chen Hao harus keluar dari rumah sakit dalam 2 hari ke depan. Saya ingin Anda mengirimkannya dia ke penjara ketika dia meninggalkan rumah sakit. Mustahil, karena pihak lain mengetahui hubungannya dengan Chen Hao, Sun Yaoyang tidak perlu berpura-pura menjadi ular dengan pihak lain. Kata-kata pihak lain selanjutnya membuat Sun Yaoyang harus berubah pikiran. Sama seperti yang dilakukan semua orang jahat, saya juga akan mengancam Anda. Jika tidak, saya jamin orang yang Anda kenal akan mati satu persatu. Percayalah, saya pasti punya kemampuan itu. Semua pilihan ada di tangan Anda. Saya harap Anda dapat memahami keseriusan masalah ini. Erik terdiam karena dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan tajam seperti itu. Meskipun Chen Hao dan orang-orang yang dia kenal memiliki pilihan yang baik, dia tidak berani mengambil kesimpulan. Karena sebelum semuanya terjadi, dia adalah Direktur Departemen Investigasi Kriminal Biro Keamanan Umum Xinhe, yang merupakan premis dari segalanya. Sun Yaoyang adalah seorang polisi tua. Dia bekerja keras dan mematuhi tugasnya. Meski sangat kuno, dia sudah lama berada di posisi ini. Sun Yaoyang tidak pernah menerima suap apapun, bahkan jarang menerima rokok pemberian orang lain. Ketika rekan-rekannya, bahkan bawahannya, sedang menyedot popularitas, mengendarai mobil mewah dan minum anggur yang enak, Sun Yaoyang bahkan mengendarai mobilnya yang rusak dan menyedot sekotak kanal bendera merah seharga 10 yuan. Sedangkan untuk anggur, Sun Yaoyang tidak memiliki kebiasaan minum, yang membuatnya menghemat banyak gaji. Mengapa kau melakukan ini? Sebelum mengambil keputusan yang sangat sulit, Sun Yaoyang mengajukan pertanyaan yang tampaknya konyol, seolah-olah dia bertanya kepada para teroris mengapa mereka ingin membuat insiden teroris. Setelah menanyakan pertanyaan ini, Sun Yaoyang sendiri lebih dulu menyesalinya. Namun,
Yang tidak dia duga adalah bahwa pria yang tampaknya tidak ada bandingannya dengan orang biasa ini benar-benar menjawab pertanyaan Sun Yaoyang. Karena aku ingin membalas dendam pada Chen Hao, apakah kau puas dengan jawaban ini? Dengan kata lain, jika aku ingin Chen Hao mati di penjara, akan sangat sulit untuk menyerangnya di luar. Setelah mengucapkan kata-kata ini, melalui topeng laba-laba, suara pria yang lebih rendah tiba-tiba sedikit menurun. Kau akan setuju dengan usulanku, kan? Dia tidak berbicara dan tidak beristirahat dengan baik sepanjang hari. Dia mencoba mengerahkan seluruh energinya untuk memikirkan bagaimana cara menangani masalah ini. Mungkin itu karena sikap Sun Yaoyang membuat pihak lain sangat kesal. Pria itu mengetuk meja, seperti mengobrol di antara tetangga, dan tiba-tiba mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Aku ingat kau punya keponakan. Namanya Hem Yao, kan? Kau punya harapan besar padanya. Meskipun itu adalah sebuah pertanyaan, itu mengungkapkan pemahaman pihak lain tentang Sun Yaoyang dari dua pertanyaan itu. Selain itu, dari kata-kata pihak lain, apa yang didengar Sun Yaoyang adalah sebuah ancaman yang sangat lugas. Di tempat itu, raut wajah Sun Yaoyang berubah. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan menangkapmu bahkan jika aku memperjuangkan kehidupan lama ini. Tapi bisakah kau menangkapku? Kata-kata pihak lain seperti duri tajam, yang langsung menusuk balon kemarahan Sun Yaoyang. Kau bahkan tidak tahu siapa aku. Bagaimana kau bisa menangkapku? Tidak peduli seberapa banyak yang kau ketahui tentangku, apakah kau yakin bisa menangkapku? Sebelum kau mati, ini bukan lagi ancaman langsung, tetapi paksaan yang telanjang dan tidak tersamar. Jika kau tidak melakukan apa yang kukatakan, aku akan membunuh keponakanmu, dan aku akan membunuhmu sebelum kau menemukanku. Masalahnya sangat sederhana. Bagaimana seharusnya, konsekuensinya akan ditimbang sendiri. Akhirnya, Sun Yaoyang tetap diam. Meskipun dia sangat tidak mau, dia tetap diam. Alisnya berkerut kencang, seperti patung seorang pemikir terkenal. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku akan memberimu waktu 2 hari. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, asalkan kamu bisa mengirim Chen Hao ke penjara. Tetapi ada premis, jangan biarkan Chen Hao tahu alasannya. Jangan ungkapkan apa yang terjadi malam ini, kalau tidak, pihak lain tidak mengatakan apa yang akan mereka lakukan, tetapi memberikan daftar alamat. Mendengar alamat ini, ekspresi wajah Sun Yaoyang menjadi lebih bermartabat. Setelah itu, pihak lain tampaknya telah melakukan sesuatu yang sepele. Dia tidak memperhatikan ancaman terhadap Direktur Departemen Investigasi Kriminal Biro Keamanan Publik Kota. Dia bersiul, membuka pintu ruang kantor, dan keluar dengan bermartabat. Setelah pihak lain benar-benar pergi, Sun Yaoyang meraih pistol dan tersentak. Pada saat ini, mungkin hanya pistol yang bisa memberinya sedikit kenyamanan psikologis. Tepat pada waktunya, bahkan Sun Yaoyang sendiri tidak tahu apakah pistolnya bisa berfungsi atau tidak. Tulang rusuknya masih terasa sakit. Sun Yaoyang bahkan bertanya-tanya apakah pukulan pihak lain barusan langsung mematahkan tulang rusuknya. Tepat ketika Sun Yaoyang diancam oleh orang tak dikenal, Liu Cheng, yang juga mengikuti Chen Hao Hui ke kota Xinhe, sedang berbicara dengan deretan orang asing di sebuah restoran kecil di seberang pemerintah kota tentang Tiongkok. Nenek moyang kita pernah meninggalkan pepatah bahwa tidak menyenangkan memiliki teman yang datang dari jauh. Anda adalah teman Chen Hao dan tentu saja teman saya, jadi saya tidak bermaksud mengambil tindakan tegas terhadap Anda. Namun, saya harap Anda dapat memahaminya, pengaturan saat ini, karena baru-baru ini, kota Xinhe akhirnya tenang. Saya tidak ingin Anda tahu orang-orang ini telah menjungkir balikan kota Xinhe lagi. Apa yang terjadi? Sudah kubilang, saat keluarga kita berada di luar, bumi tidak berguncang sama sekali. Ini menghancurkan bumi, tapi sangat mudah bagi kami untuk tetap di sini. Anggur yang enak dan daging yang enak melayani kami. Semangkuk besar anggur dan potongan daging besar. Kami berjanji tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda. Peter tanpa daya memandangi granit di sampingnya. Dalam 2 hari terakhir, dia membaca buku berjudul Penjahat Rawa. Setelah itu, dia lepas kendali dan berteriak sepanjang hari. Peter hampir bosan sampai mati. Jelas sekali bahwa Anda adalah orang Somalia murni, seorang pria yang pernah menjadi bajak laut. Anda harus menjadi pahlawan di Tiongkok. Apakah Anda tidak punya apa-apa untuk mencari rangsangan? Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa tidak ada yang memperhatikannya.
Peter diam-diam menendang granit dan mengambilnya kembali sebelum granit bereaksi. Setelah ditendang oleh seseorang, amarah granit yang keras tidak dapat menahannya saat itu. Botol anggur Ergotou di tangannya jatuh ke tanah, membuang ingus dan menatap sekeliling, berteriak, siapa yang melakukannya, siapa yang menendangku ke belakang. Licik, seperti penjahat, keluar dari sini. Tepat ketika granit penuh dengan barang-barang tidak asli Tiongkok klasik, Liu Cheng tidak bisa menahannya. Dia meluncur ke granit, mengulurkan tangannya untuk memblokir leher granit, jatuh dari bahunya, dan langsung menjatuhkan granit ke tanah jatuh. Lagi pula, melihat granit yang bersenandung di tanah dalam waktu lama, diperkirakan tidak akan terlalu ringan. Sebelum Chen Hao membawamu pergi, kalian berempat tetaplah di sini untukku, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kamu orang tua, meskipun Anda tidak gemuk, Anda memiliki banyak kekuatan. Granit jelas belum cukup menderita, melihat punggung Liu Cheng ke satu sisi, mulutnya tidak cukup untuk membuka modelnya. Yah, apa aku baru saja salah berteriak? Haruskah dia dipanggil anak tua? Dia memiringkan kepalanya dan menatap lebih bugar. Mata Peter menoleh ke satu sisi, seolah-olah dia tidak mendengar granit sama sekali. Melihat tukang itu mengabaikan dirinya sendiri, Granite juga menikmati bermain sendiri. Satu tangan memegang punggungnya, dan yang lain menunjuk Liu Cheng. Hei, dasar bajingan, beraninya kau memukulku. Lihat kakekku, aku sial. Sebelum Granite melanjutkan perkataannya, Liu Cheng tiba-tiba berbalik, meraih tangan Granite yang terulur, menariknya dan memberikannya. Bahunya yang cekatan menabrak bahu Granite. Namun, ketinggian Granite terlalu jelek, sehingga benturan awalnya langsung mengenai udara, dan Granite ditarik beberapa saat, tetapi juga tidak ada napas yang keluar, tangan menutupi perut, batuk mati. Melihat Granite telah diberi pelajaran, Liu Cheng menyerah untuk terus mengajari orang asing yang tidak tahu bagaimana menjadi. Tidak bisakah kau memberiku sedikit ketenangan? Masih banyak hal di pihakku. Liu Cheng benar-benar memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Meskipun keempat Fit ditarik ke sini dan dikurung dalam tahanan rumah dengan menyamar, itu bukan apa-apa, karena kepala besar yang sebenarnya adalah orang lain. Seorang pria dengan nama keluarga Chules di punggungnya. Sampai sekarang, Liu Cheng tidak tahu bagaimana memperlakukannya. Bagaimanapun, identitas pihak lain sepenuhnya sah, tetapi mereka tahu bahwa bocah ini sebenarnya adalah putra Caesar Chules, Leo, di 12 rasi bintang organisasi neraka. Beberapa berita yang sangat penting keluar dari mulutnya ketika Chen Hao pertama kali datang ke kandang. Mereka hampir mengunjungi kandang itu, tetapi masih ada 2 ruangan yang tidak mereka kunjungi. Lagi pula, terakhir kali Chen Hao datang, mereka datang sebagai tamu. Bukan hal yang baik bagi mereka untuk melihat tempat seperti itu. Namun, di tempat ini, ada 2 ruangan lain yang tidak dapat dilihat. Seperti kata pepatah, satu adalah ruang interogasi, yang lainnya adalah yang disebut ruang kurungan. Namun, dibandingkan dengan ruang kurungan dan ruang interogasi Biro Keamanan Publik Kota, kedua ruangan ini berkali-kali lipat lebih baik. Tentu saja, yang disebut baik mengacu pada interogasi tahanan. Kamu masih belum memikirkannya. Mendorong pintu ruang interogasi hingga terbuka, seorang pria muda berambut pendek sudah duduk di dalamnya. Fenrir memaksakan senyum sinis, meludahkan kata-kata yang menyinggung di tenggorokannya yang serak. Orang tua, jangan sia-siakan usahamu, bahkan jika kau mengurungku di sini, apa yang bisa kau lakukan? Berapa lama kau bisa menahanku? 10 hari, atau 2 minggu, kau pasti berada di bawah tekanan diplomatik yang besar sekarang, kan? Jika kau tidak ingin menimbulkan perselisihan antar negara, aku menyarankanmu untuk melepaskanku sesegera mungkin. Meskipun dia telah menjadi tahanan, Fenrir masih Fenrir yang sombong. Bahkan Liu Chengdu tidak dapat memahami bagaimana otak pemuda asing itu tumbuh. Ketahuilah bahwa rumah anjing adalah kurungan yang nyata, bahkan di dalam rumah. Itu juga tindakan Belanda, dan dinding di sekitarnya, termasuk atap dan tanah, semuanya ditutupi dengan busa lembut. Bahkan jika orang tidak dapat mengikutinya, mereka ingin bunuh diri. Dan tidak ada gerakan di dalam. Setelah menutup pintu, rasanya seperti datang ke dunia lain. Tempat seperti itu, menurut orang normal, akan mengatakan semuanya setelah 1 hari ditutup. Setelah 3 hari ditutup, itu hampir akan runtuh. Namun, pemuda di depannya sudah berada di sana selama hampir 120 jam, 5 hari penuh. Sampai sekarang,
dia masih memiliki ekspresi yang begitu arogan, seperti semua orang adalah budak. Apakah mungkin bagi seorang interogator untuk merasa takut setelah melihat sikap Fenrir seperti itu, tetapi Fenrir tampaknya tidak tahu orang macam apa yang sedang dia hadapi. Jadi, atas sikap arogan Fenrir, serangan balik Liu Cheng lebih arogan, arogansi Fenrir bahkan terasa sangat luar biasa. Tekanan diplomatik, berhenti menggoda, Liu Cheng mencibir 2 kali. Matanya penuh dengan penghinaan. Melihat Fenrir, itu seperti melihat seorang anak dengan tongkat di jalan mencoba mengusir serigala besar. Menurutmu apa ini? Menurutmu siapa aku? Meskipun dia sedikit terkejut, dia tidak begitu mengerti arti dari kata-kata Liu Cheng. Tetapi apa yang dikatakan Liu Cheng selanjutnya membuat Fenrir mengerti apa yang sebenarnya dia maksud. Saat kau tertangkap di sini, kau telah benar-benar menghilang di dunia ini. Aku tidak peduli siapa dirimu sebelum kau datang ke sini, apa identitasmu, dan seberapa kuat latar belakangmu, tetapi aku dapat memberitahumu tanpa ragu bahwa saat kau memasuki ruangan ini, saat kau bertemu denganku, satu-satunya berita yang kau tinggalkan di luar adalah bahwa kau telah mati. Kematian itu sunyi. Kematian tidak memiliki petunjuk. Dengan kata-kata ini, Liu Cheng bertanya dengan nada yang sangat ironis, apakah kau pikir orang-orang sepertimu, tidak peduli seberapa hebatnya mereka, akan membalas dendam untukmu setelah mereka mati? Kata-kata Liu Cheng dengan tidak sopan menunjuk ke titik rasa sakit terbesar Fenrir. Seperti yang dikatakan Liu Cheng, keluarga Chules telah berkembang begitu lama. Bagi keluarga, yang penting bukanlah kematian seseorang, tetapi apakah seluruh keluarga dapat terus berkembang dalam posisi yang kuat, atau dalam situasi seperti apa? Nada bicara Liu Cheng sedikit melambat saat dia melihat Fenrir terdiam. Dia tidak ingin memaksa Fenrir mati sekaligus. Itu bukanlah hasil yang diinginkan Liu Cheng. Jadi, satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan sekarang adalah bekerja sama denganku dan memberitahuku semua informasi yang kamu ketahui. Dengan cara ini, aku mungkin mempertimbangkan untuk melepaskanmu atau mengirimmu kembali ke keluargamu. Harus dikatakan bahwa Liu Cheng telah mengalami begitu banyak hal. Setidaknya, dia sangat berguna bagi anak-anak dari keluarga seperti Fenrir, yang memiliki pikiran yang fleksibel dan sangat kurang pengalaman. Kerja sama. Setelah lama terdiam, Fenrir tiba-tiba mengajukan pertanyaan, dan kalimat ini untuk Liu Cheng, tidak kurang dari secercah fajar dalam kegelapan. Ya, kerja sama. Liu Cheng mengangguk dengan berat, sedikit banyak bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Fenrir melepaskan dalam waktu yang lama, yang sangat berarti bagi Liu Cheng. Selama kamu melepaskan dan bekerja sama, apa yang kamu dapatkan pada akhirnya jauh lebih kaya dari yang kamu kira. Kamu bersemangat, kata-kata Fenrir, seperti baskom berisi air dingin, langsung menyiram kepala Liu Cheng. Dengan batuk kering, Liu Cheng menyamarkan fluktuasi emosinya. Liu Cheng berpura-pura bingung, mengatakan bahwa dia tidak begitu mengerti perkataan Fenrir. Apa yang kau katakan? Aku bilang kau bersemangat, dan sekarang kau sangat bersemangat. Apakah kau benar-benar membutuhkan apa yang aku ketahui? Ketika mendengar ini, Liu Cheng juga diam-diam memarahi bahwa itu buruk. Bagaimanapun juga, dia tetaplah seorang pecundang. Fenrir benar-benar lebih sulit daripada orang-orang yang pernah dia hadapi sebelumnya. Memang, namun, karena pihak lain sudah mengetahui ide-ide mereka sendiri dan terus menutupinya, itu tampak sangat jahat, jadi Liu Cheng mengakuinya. Aku bersemangat, sangat berarti bagiku untuk mendapatkan beritamu. Aku tidak punya alasan untuk tidak bersemangat, bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak bersemangat? Jika kamu memberitahuku beritanya, kamu akan menjadi anak bebas. Apakah kamu tidak bersemangat? Petik 2. Saya tidak bersemangat. Fenrir menjawab dengan tenang, lalu menutup matanya. Aku tidak suka berurusan dengan orang sepertimu. Sebut saja Chen Hao. Aku ingin ngobrol dengan orang yang mengirimku ke sini. Aku penasaran dengan apa yang dia pikirkan. Dia juga satu-satunya yang tidak bisa kulihat. Jadi biarkan Chen Hao datang. Petik 2. Saya tidak tahu apakah itu ilusi Liu Cheng atau semacamnya. Ketika Fenrir mengatakan hal seperti itu, Liu Cheng menyadari perasaan lelah yang sangat mendalam dari nada suara pihak lain, seperti orang tua yang melihat dunia. Fenrir memejamkan mata, seolah meremehkan untuk terus berkomunikasi, melihat keadaan seperti itu satu sama lain, Liu Cheng hanya bisa dengan enggan meninggalkan ruang interogasi. Setelah dia pergi, seseorang akan segera terus melemparkan Fenrir ke ruang kurungan. Gelap itu, tidak seberkas cahaya ada di ruang kurungan.
Setelah merokok di luar ruang interogasi dan berpikir lama, Liu Cheng akhirnya memutuskan untuk memanggil Chen Hao. Namun, masalah ini sangat sederhana, tetapi bagi Liu Cheng, hal ini sangat jarang terjadi. Karena saat berada di kota Beiyuan, Liu Chengli menggunakan Chen Hao. Tanpa sepengetahuan Chen Hao, dia menggunakan Chen Hao lagi. Tampaknya setelah mereka mengenal satu sama lain, Liu Chengli selalu menganggap Chen Hao sebagai pion yang sangat berguna. Sampai saat ini, ketika masalah ini hampir selesai, Liu Cheng tidak tahu bahwa Chen Hao tidak boleh bermain, dan tujuannya adalah untuk terus memanfaatkannya. Dan intinya bukan di sini. Intinya adalah Chen Hao tidak menolak penggunaan Liu Cheng, seolah-olah dia tidak menolaknya. Chen Hao tidak mengeluh ketika dia memaksa Chen Hao untuk mengangkat mejanya dengan marah dan melakukan pertunjukan yang bagus untuk orang luar di hotel kota Beiyuan, atau kemudian mengirim pesan ke Chen Hao di bar Kaisar untuk membantunya. Namun semakin Chen Hao seperti ini, Liu Cheng semakin khawatir, karena Liu Cheng merasa sangat mengenal pemuda seperti Chen Hao. Anak muda seperti itu tidak akan pernah membiarkan orang lain memanfaatkan dirinya sepanjang waktu. Bahkan jika digunakan, mereka mungkin kehilangan kesabaran atau semacamnya. Tapi Chen Hao tidak memilikinya sama sekali, yang memberi ilusi pada Liu Cheng. Sepertinya Chen Hao telah bersabar sepanjang waktu. Ia bersabar, mencari waktu yang tepat untuk mengambil tindakan, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri dan pada saat yang sama membiarkan orang lain membayar harga yang pantas mereka terima. Karena itu, Liu Cheng tidak ingin Chen Hao terus mencampuri urusannya sendiri, tapi sekarang sepertinya ide ini sama sekali tidak praktis. Sikap Chen Hao di telepon juga sangat baik. Ketika Liu Cheng mengusulkan agar Chen Hao dan Fenrir bertemu, Chen Hao menyetujuinya hampir tanpa berpikir. Sebenarnya, Liu Cheng seharusnya sangat senang ketika segala sesuatunya telah berkembang sedemikian rupa, tapi sekarang tampaknya segalanya tidak seperti yang dia bayangkan. Namun, karena semuanya telah terjadi, dan telah dikatakan kepada Chen Hao, Liu Chenggong ingin menarik kembali perkataannya dan tidak dapat terus mengatakannya. Jadi, satu-satunya hal yang dapat dilakukannya sekarang adalah menunggu. Dalam proses menunggu, ia harus berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan Chen Hao, sehingga Chen Hao tidak akan lagi memiliki kebencian terhadap pejabat itu. Tepat ketika Liu Cheng masih berpikir tentang bagaimana menjadikan Chen Hao sebagai dirinya sendiri, daripada menjadi bidak caturnya sendiri, Chen Hao telah tiba di sarang anjing. Wajahnya merah, tampaknya kehidupannya akhir-akhir ini sangat baik. Melihat ini, Liu Cheng juga bercanda, sepertinya kamu benar-benar bersenang-senang dalam pemulihan dari penyakit. Sepertinya mereka telah menambah sedikit berat badan. Yah, seharusnya begitu. Haha, reaksi Chen Hao terhadap inisiatif Liu Cheng adalah tertawa. Di permukaan, dia tidak dapat melihat apapun. Sebenarnya, Liu Cheng semakin khawatir. Dan hal pertama yang dikatakan Chen Hao ketika dia melihat Fenrir adalah, apakah kamu ingin bekerja sama? Di permukaan, ada sedikit perbedaan antara perkataan Chen Hao dan perkataan Liu Cheng, namun nyatanya keduanya sama. Kebanyakan dari mereka adalah mereka yang membiarkan Fenrir berinisiatif menyampaikan berita, dan seterusnya. Setelah mendengarkan di luar sebentar dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, Liu Cheng yang khawatir meninggalkan ruang interogasi untuk sementara. Namun, setelah Liu Cheng pergi, Chen Hao berkata, apakah kamu ingin bekerja sama? Namun, tidak seperti kata-kata Liu Cheng memiliki sikap yang kuat, seperti memaksa Fenrir untuk bekerja sama, sedangkan Chen Hao memiliki nada negosiasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi, seperti Fenrir harus setuju atau tidak setuju, dan Hyde setuju. Faktanya, tidak banyak perbedaan dalam nadanya, tetapi dari nada suara Chen Hao, Fenrir mendengar beberapa arti lain di dalamnya. Bukankah baik bagimu untuk mengambil alih tanggung jawab orang itu? Mengapa kamu tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu? Dan apakah kamu tidak takut aku akan memberitahu orang itu apa yang kamu katakan? Mengacu pada Liu Cheng, nada menggoda Fenrir tidak mengubah ekspresi Chen Hao. Chen Hao tetaplah Chen Hao, dengan wajah dingin dan tanpa ekspresi di wajahnya. Saat menghadapi musuh, Chen Hao tidak akan pernah memberikan ekspresi yang baik kepada mereka, karena musuh selalu menjadi musuh, dan musuh tidak membutuhkan belas kasihan. Kamu bisa mengatakan apa saja, tapi menurutmu apakah dia akan mempercayaimu? Perkataan Chen Hao sangat sederhana, namun ada kebenaran yang tak tertahankan dalam kesederhanaannya, karena Chen Hao tidak salah sama sekali.
Antara Chen Hao dan Fenrir, Liu Cheng akan selalu percaya pada Chen Hao daripada Fenrir. Bahkan mungkin ada tuduhan memprovokasi pertikaian karena perkataan Fenrir. Itu benar, dia tidak akan mempercayaiku, tapi aku penasaran kenapa kamu berpikir begitu. Meskipun Chen Hao telah menunjukkan cukup ketulusan, Fenrir, yang pernah ditipu oleh Chen Hao, ditakdirkan untuk tidak mempercayai Chen Hao lagi. Bagaimanapun, manusia adalah salah satu hewan yang paling cerdas. Dan Fenrir dan Chen Hao adalah yang terbaik di antara mereka. Tentu saja pertarungan di antara mereka sangat menarik. Menghadapi pertanyaan Fenrir yang berulang-ulang, Chen Hao sepertinya memikirkan apakah akan memberitahu Fenrir apa yang dia pikirkan, dan Fenrir juga menunggu jawaban Chen Hao. Aku tidak akan memberitahumu. Chen Hao tiba-tiba tertawa, dan wajah Fenrir menjadi kosong. Dia tidak mengerti obat apa yang dijual Chen Hao di labunya. Dia hanya dengan sungguh-sungguh bertanya apakah dia ingin bekerja sama, tapi sekarang kalimat penuh nada menggoda ini jelas menantang batas kemampuannya sendiri. Fenrir mengertakkan gigi dan menggeram dengan suara pelan. Sekarang Fenrir hanyalah seekor singa yang terperangkap di dalam sangkar. Betapapun ganasnya dia tidak dapat melukai siapapun melalui sangkar tersebut. Ya, aku menggodamu. Sambil mengangkat bahu, Chen Hao berkata, menurutmu apa yang kulakukan di sini? Apa kau benar-benar mengira aku di sini untuk membicarakan kerja sama denganmu? Jangan konyol. Membungkuk dan menepuk wajah Fenrir, Chen Hao dapat membayangkan siksaan psikologis semacam apa yang telah dideritanya selama ini. Mengapa tidak mengatakan itu siksaan fisik? Karena Fenrir tidak dapat melihat luka di sekujur tubuhnya, dan garis keturunan pasukan keluarga besar asing seperti ini, ditambah orang yang memiliki hubungan dengan neraka, organisasi pasukan bawah tanah terbesar di dunia, bahkan Liu Cheng, harus mempertimbangkan apakah dia benar-benar ingin saling menghukum. Melihat mata masing-masing yang marah, wajah Chen Hao penuh dengan senyum sarkastik. Fenrir, lihatlah seperti apa penampilanmu sekarang, seperti anjing liar. Selama ini, kamu masih berpikir kamu adalah orang yang lebih unggul. Tidak main-main, sekarang kamu hanya seorang tahanan. Aku harap kamu dapat mengenali identitasmu saat ini. Petik 2. Tidakkah kau menginginkan semua informasi yang ku ketahui? Fenrir menggertakkan giginya dan bertanya, tetapi bagi Chen Hao, pertanyaan-pertanyaan ini seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup di perbukitan, dan tidak memiliki efek sama sekali. Ya, aku menginginkannya. Jawaban Chen Hao mengejutkan Fenrir. Tetapi sebelum itu, kau harus mengetahui kenyataan yang sangat kejam. Apa yang kau sebut berita itu mungkin petunjuk yang sangat penting bagi Liu Cheng, tetapi itu sama sekali tidak berguna bagiku. Sambil membungkuk, Chen Hao dan Fenrir hanya berjarak satu tangan. Selama Fenrir menggerakkan kepalanya sedikit ke depan, dia hampir bisa mengenai kepala Chen Hao. Tetapi Fenrir tidak melakukan itu, karena dia tahu bahwa tindakan itu tidak berguna. Mereka tidak memiliki efek apapun kecuali membuat Chen Hao marah. Apa yang kau inginkan? Sejauh ini, Fenrir akhirnya menemukan bahwa dia tidak dapat melihat pikiran pemuda itu dengan jelas. Sebulan yang lalu, mereka setara, dan bahkan Fenrir dapat memandang rendah Chen Hao. Namun, hanya sebulan kemudian, identitas mereka tampaknya telah dipertukarkan. Yang aku inginkan sangat sederhana, yaitu, kamu terus tinggal di sini, sampai ayahmu khawatir, tetapi dia ingin menemukan Song Yao Yao, itulah yang aku butuhkan. Di depan Fenrir, Chen Hao tampaknya sangat bersedia untuk berbagi rencananya. Ketika ayahmu penuh amarah dan ingin menemukanmu, atau menemukan pembunuh yang membunuhmu, sudah waktunya bagiku untuk benar-benar melakukannya. Aku akan membuatmu dan ayahmu mengerti bahwa Huaxia bukanlah tempat yang bisa didatangi semua orang. Setelah jeda sebentar, nada bicara Chen Hao tiba-tiba membaik sedikit, dan dia juga sedikit kejam, dan aku, tidak ada yang bisa memprovokasiku. Pada saat ini, Chen Hao akhirnya mengungkapkan pikiran batinnya yang sebenarnya. Di balik semua penutup dan topeng luar, Chen Hao telanjang dan penuh dengan keinginan untuk membunuh. Yang lebih arogan tidak dapat diganggu-gugat, pelanggar akan dibunuh Chen Hao. Mendapatkan ide Chen Hao, Fenrir akhirnya mengerti. Mengapa Chen Hao berbicara dengannya begitu tidak sopan? Karena sejak awal, Chen Hao sama sekali tidak ingin mendapat kabar darinya. Satu-satunya hal yang ingin dilakukannya adalah membiarkan Fenrir terus menghilang, dan membuat ayah Fenrir, Caesar, marah dan kehilangan akal sehatnya dengan hal-hal seperti itu. Bahkan jika Liu Cheng benar,
ketika Fenrir meninggal, demi menjaga kepentingan keluarga, Caesar kemungkinan akan melakukan hal lain dengan kematian Fenrir, daripada membalas dendam untuk Fenrir. Namun, di dunia ini, hal yang paling sulit adalah keluarga. Hubungan semacam ini berada di atas cinta dan menjaga perkembangan seluruh umat manusia. Melihat Chen Hao yang telah kehilangan sopan santunnya, Fenrir tiba-tiba menyesal memanggil Chen Hao. Awalnya, dia pikir Chen Hao akan lebih mudah dihadapi daripada Liu Cheng, tetapi sekarang tampaknya Liu Cheng dan Chen Hao sama sekali bukan spesies yang sama. Jika Liu Cheng adalah rubah yang licik, Chen Hao adalah serigala yang ganas. Meskipun keduanya adalah hewan, yang pertama tidak dapat dibandingkan dengan yang terakhir. Tetapi, mungkin bagi kita untuk bekerja sama. Ketika penyesalan samar muncul di hati Fenrir, Chen Hao tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu. Fenrir mengerutkan kening dan menatap Chen Hao sekarang. Kemudian dia memikirkan Chen Hao yang ganas tadi. Fenrir bahkan berpikir tentang apakah Chen Hao normal atau tidak. Tetapi terkadang, orang gila melakukan yang terbaik. Jadi, mengabaikan pikiran sebelumnya, Fenrir bertanya dengan penasaran, kamu bisa memberitahuku tentang itu. Apakah kamu pewaris ortodoks dari keluargamu? Itu benar. Untuk pertanyaan seperti ini yang sama sekali tidak dipikirkan, Fenrir dapat menjawabnya hampir tanpa berpikir. Namun, ketika Chen Hao tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini, Fenrir tidak dapat memahami apa yang ingin dilakukan Chen Hao. Jadi, ketika ayahmu dan semua 11 konstelasi neraka yang tersisa datang ke sini, dan meninggalkan semua orang ini di sini, seberapa besar kemungkinan kamu akan mengambil alih seluruh neraka? Ketika Chen Hao mengucapkan kata-kata seperti itu, bahkan Fenrir tanpa sadar menarik napas. Bagaimanapun, dia tidak menyangka bahwa Chen Hao akan memiliki ide seperti itu. Ketika Ming Ming pertama kali bertemu, dia adalah seorang pemimpin gangster di daerah perkotaan. Dia tampak memiliki sedikit kekuatan, tetapi dia tidak bisa masuk ke matanya. Dalam satu atau dua kata, satu sikap dapat membantunya mengurangi banyak masalah. Tetapi orang seperti itu, setelah periode perkembangan yang singkat, berani mengatakan bahwa dia telah membunuh semua pasukan bawah tanah teratas di dunia tanpa mengubah wajah dan hatinya. Jika bukan karena ekspresi Chen Hao yang tidak banyak berubah, Fenrir bahkan ingin bertanya kepada Chen Hao, apakah kamu gila? Tetapi melihat Chen Hao tenang tak tertandingi, mengucapkan kata-kata itu seperti mengatakan pada siang hari untuk makan nasi atau mie, Fenrir tanpa sadar menelan ludah. Jangan bilang kau tidak bisa melakukannya. Jika kau tidak bisa melakukannya, aku akan segera berbalik dan pergi. Semua pejabat tinggi telah terbunuh. Kau adalah penerus yang paling ortodoks. Kau belum memiliki kepercayaan diri untuk mengambil alih seluruh organisasi neraka. Berbicara tentang ini, Chen Hao juga berpikir bahwa penahanan dalam beberapa hari terakhir telah membuat otak Fenrir menjadi tumpul. Meskipun sebagian dari alasan kata-kata ini adalah untuk merangsang Fenrir, tetapi tidak sejauh ini, kan? Ada keheningan singkat di antara mereka. Setelah keheningan itu, Fenrir, yang selalu dingin atau marah, mulai tertawa, dan kemudian tawa itu menjadi semakin besar dan besar, hampir berubah menjadi senyuman panjang. Chen Hao mengerutkan kening dan tidak menyela. Fenrir, Chen Hao, kupikir kau orang yang pintar, sekarang aku tahu kau bodoh.